Limbangan awal limbangan. Aing parkun tinggi parkun naik subuh seka pancing wae kudu heureuy. Ayah limbangan. Iya sok berubah-ubah tekstual ya jika oten. Ada kan lagunya Limbongan cuma samula keke. Sok dibahas deh. Itu satu-satunya bikin gua loading. Selama ini gak pernah loading, baru itu doang bikin gua loading. Kurang ajar memang satu. Saya kadang-kadang suka mikir ya, saya itu orang berdosa nggak sih? Tiap hari kerjaannya ngebully aja. Kayaknya saya orang paling berdosa. Kalah tentara Romawi dosanya kayaknya dibandingin sama saya ya. Beneran loh, saya sehari aja nggak ngebully Oten. Panas dingin demam guys. Beneran saya mah sumpah. Beda sama si Kores. Hari pertama ngomong kesantun tuh, lapar, seperti di gawean gitu, loading aing, sumpah. Yang di bawah pada loading. Ngeri. Oh iya, bunda. Gak boleh Oten ngasih gift roasting. Kemarin ada yang ngasih ke saya cewek ya, paus, topi dan sebagainya lah, sampai dia ngirim ke saya tuh 7K. Sama saya dibully abis-abisan, mewek dia. Kabur aja. Terus dibere, kabur. Tanya diri bisa nggak dibere, dibully deh, Padahal gue sih orang Cina, Cindo baru mualaf. Terus kenapa dibully? Nggak tahu, congor saya nggak bener demi apa namanya spontan gitu, spontan. Tadi diajak ngopi sama Bang Dio nggak ada yang datang, emang pada nggak sopan betul. Saya tadi kemana ya? Tadi itu kemana ya? Oh, ke rumah saudara. Besok mau ngantar Umi saya ke check up ke rumah sakit. Doain ya teman-teman ya biar cepat sembuh. Medical check up atau gimana? Atau emang? Kemarin kan baru udah operasi. Bom lagi live gitu. Kenapa nggak ke sana? Begini ya, kita punya peribahasa tuh kalau burung sejenis terbang bersama. Bom itu babi. Kalau kami ke sana kami jadi babi, mending nggak usah, paham? Ya, lanjut. Dasok mahiwal akang mah. Bisa fakilah buat uminya lah. Baru ajan di sini. Insyaallah. Ini Bunda Rahma sama Bunda Mila itu tidur. Ini lagi mantorung bom. Res. Oi. Aset, kaget, bego. Lalu dia mau beneran. Kan dipanggil harus nyaut. Nggak usah juga keras ngomongnya, Bahlul. Itu biasa. Kuping gua pecah. Nggak apa-apa kan ada 3. 3, satu lagi di mana? belum dipasang. Kayak ban mobil Jeep ada di pintu belakang. Oh, diserep. Diserep. Berarti kayak Vespa ya, ada serepnya di belakang samping ya. Serepnya di belakang. Berarti kuping ketiga lu di punggung, Bre. Nggak jadi nongkrong. Lu ada kabar, sok nanya lagi lu. Enggak, soalnya gua kan dulu. Gua nggak ikut karena gua tidur baru bangun. Gua nggak datang. Ada yang datang emang? Nggak jadi, gua juga akhirnya nggak tahu. Nggak ada yang datang, nggak jadi, batal. Aing daripada dipakai ulin mending dipakai berobat. Waalaikumsalam Mama Iwan. Kita udah datang belum Mama Iwan? Waalaikumsalam. Banyak yang pesan skincare ke gua.
di Jakarta jadi kumpulnya kapan Kang? Nunggu Bang Juma. Belum ya Maiwan. Nanti tunggu Nanti, pasti Pak. datang. Pas Gurunda datang paling. Kan mau tanda tangan itu perpindahan dari yayasan ke organisasi API. Jadi nggak buka cabang di itu di Bandung, Bang Len? Ayo datang lihat kantornya kapan lo yang pernah kemari survei? Enggak, yang Lihat itu. sini lokasinya. Yang perawat Jadi, itu, ayo yang buat lihat perawat sini. itu, yang buat perawat ke luar Iya, negeri. jadi. Lihat aja dulu sini lokasinya gimana. Gua abis kalau misalkan gua udah konsen nih, Umi gua udah sembuh gitu ya. Nah, gua konsen ke situ. Kalau gue sih tinggal jalan, cuman kalau gue jalan sendiri Di Garut yang ada itu kan kemarin agak 2 mepet. orang di Garut. Cuma Nggak, guanya makanya nggak kesana. Jawa Barat, di Jawa Barat tuh sentralisasi aja di Bandung. Jadi kalau memang dia dari kayak Garut, dari Tasik, suruh ke Bandung aja dulu. Nah, Gitu. maksud gua gitu. Di Bandung kan gue ada mes. Mm-mm. Nanti Ya udah berarti tinggal kita gua ke yang- Bandung, survei-survei sama Garut. Ayo. Mm. Ayo. Lalu ke Bandung Kalau ke tinggal Garut datang aja jemput lu. orangnya. Nggak ada gue aja lu nyampe, beres. Di sana berapa lama, Ada gua aja. Glenn? Gue gimana? Gue paling cepet besok malam pulang. Lo jangan pulang dong. Kan mau keliling-keliling Bandung. Ntar lah Kan gua paling cepat konsen bisa, ke Umi cuma- gua dulu. Ya udah konsennya dulu. Nanti kalau udah beres baru. Oke. Alhamdulillah azan. Kalau mulai Ini bisnis juga kalau surat-suratnya bikin udah cabang tuh ada nggak di gua, bagus. Bang Glenn. Surat-surat perusahaan dari Bang Jumanya. Betul. Kita kan harus bikin ininya apa kayak sejenis simulasinya juga gitu loh. Jadi yang mau yang kita rekomend itu sudah matang. Kalau masih mentah ya susah juga. Iya. Nanti Apalagi gua kan di bawa sini ini kan berkasnya. ada rumah sakit gua di sini. Di Sukabumi ada itu Pak Ang. Oh di Bandung ada Akbar rumah kan di sakit. situ. Bukan Akbar, apa sih, SMK apa ya? SMK apa? Di sini relasi Akper gua banyak. Gua dulu kan juga gua kan sempat kuliah di Akper nggak lulus. Mm-mm. Jadi gua banyak Nanti teman lah juga nunggu di guanya Akper. selesai ya. Iya nunggu Eh, selesai. kapan itu, Kang? Nggak bolak-balik. Nggak tahu guanya Ya. kapan nih. Besok gua kan mau Oh, berarti ini masih Umi 2 bulan, gua. 3 bulan lagi berarti. Enggak Makan yang penting bulan-bulan. aja dulu prioritas. Enggak, kalau mau Prioritas aja. kalau gua ada duit Jumat terbang, Res. Jumat. Oke. Terbang kemana? Gurunda kapan datang ya? Nggak tahu. Belum ada WA ke gua. Udah lu mau terbang kemana? Ke Bandung. Aduh, bener-bener si Samosir. Jumat. Gurunda kapan datang? Gurunda? Wah, udah nggak ada. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 11 ini. Iya, harusnya udah di Jakarta harus. Udah beli tiket belum Gurunda nih? Enggak, kalau emang Bom-bom besok tanggal live. 13 udah. Kalau tanggal 13 udah di Jakarta, ntar bareng-bareng kita ke Jakarta. Saya coba bawa sama Bang Juma ke Desmulai. Oh. Gua WA dulu Bang Juma. Guru. Pastiin aja. Jakir naik jam berapa? Tanggal 13 sampai. 13 nyampe. Oh, berarti Gurunda kemungkinan minggu depan ya? Kalau ke Jakarta Kayak mana Gurunda? nih? skincare. Kalau ke Jakarta bawa skincare. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung ada Gurunda kemarin juga, weh. Aing asa bucat pisu lah nyitang. Katakan emosi weh, ningali otan teh emosi weh aing. Sok yang ngegel lah aing. Kamu yang tadi yang nantang duel Gurunda anjing. Siapa namanya? Oke. Siapa namanya tadi ya, Res? Lupa. Gak usah datang dulu, datengin aja ya. Kapan di mana kita datengin aja. Nias, orang Nias. Hai orang Nias. Jago kandang. Ini naik loh. Cair Oh, kan. dong. Enggak ya? Apa Bunda? Ini Bunda Bunda Mira Rama kemana? ini kadang-kadang ngagetin aja naik ngomong-ngomong langsung cair. Lu ngapain cair, Bun?
Eta. Siapa tahu ada. Kami pabale-bale ini yang di bawah ini semua hotel nih pabale-bale naik makan rang naik Astagfirullahaladzim. Bunda Rahma nggak tidur, Bunda Rahma nyabu ya. garapan bubur. Aku ini kerja membanting tulang siang malam. Tulang dibanting-banting, nggak sakit apa? Nggak sopan kalau nggak sopan. Kalau ada orang Batak tulang itu posisi ditinggikan kalau dibanting dosa kita durhaka kita diponakan kalau tulang dibanting nggak boleh. Orang Batak itu nggak boleh tulang dibanting. Ini Bunda Mila kemana ini Bunda Mila ini? Ada pertemuannya dengan ini Bukannya lagi kerja begini kan lagi kerja di sana. kliennya. Beliau kan Ini harus itu, sih, jam traktor. beliau itu di Ya, jalan aduh. loh seharian. Enggak, paling mau tidur baru pulang. Jalan dia mengontrol. Ada tamu yang dia temui itu. Kalau diam itu ada tamunya. Oke. Cair Gran. Wih. Bunda Rahma matre ya, ternyata Bunda Rahma matre ya Bang Glenn. Kalau dengar cair, langsung mana, Siapa juga yang nggak suka uang koin? Ayo, siapa? Kalau ada yang nggak suka koin, lempar ke aku. Ayo. Nah, lempar Bunda Rahma. Ya patut diduga. GG musim apa Kristen GG? GG. Oi. Suara saya bagus yang ini apa yang kemarin Bun? Ini kurang ini ya. Kurang apa? Ehonya tinggi. Kurang kejam. Cek 1 2 3. Cek. Oh, cek. Ini. Tambah kasih sedikit eho. Ini. Cek. Ya. Cek Bagus. 1. Nah, ini. Tapi suara Bang Kores kenapa itu mic-nya itu bagus? Enggak eho, enggak ini apa ya bulat suaranya. Nanti kalau udah disetting kalah semua sama Bang Juma. Ah itu suaranya. bagus, sekarang bagus. Belum disetting aja. Takera. Ayo teman-teman Kristen naik. Sholat. Daerah Makassar sekitarnya sholat. Kayak ini ya, kayak kita sahur ya. Ini di PES beberapa ini loh, soundcard, DS Orca, mixer. Ini segini itu pakai setengah strip, sedikit, belum dikencengin. Biar suara oten ketimpa, iya. Ini tumben ya jam segini biasanya oten pada bejibun ya, sekarang kok nggak ada ya? Apa jangan-jangan mereka udah pada sadar? Sampai yang cewek-cewek kemarin tuh pada nyamperin datang. Si Huluna. Biasa si nenek tantrum terus gini aktif dia. Kemana? Darni tadi ini rame sama si Luga. Makanya Bang Handi tuh nggak masuk ke sini. Ya, Bang Handi di yang sana ini kan dia. dia penonton YouTube-nya 1,3, ngalahin penonton YouTube-nya Bang Juma itu. Siapa? Bang Handi, Oh, makanya bertahan di sana. pantasan. Emang ya oten-oten ini aduh saling menghina. Ya kalau Luga siapa sih yang hina dia sebut hina sama Luga mah. Di Udah baru ini live bilang lagi. kau itu penambal bentar. ban aja banyak gaya kau bentar. penambal ban. Udah bentar. Saling menghina dia. Cek. Di YouTube Bang Juma baru live lagi diisi ini aja, pakai ngobrolan yang bermanfaat. Nih
Channel Gurunda Kajian baru live Ustad. lagi. Ustad Alif kajian. Res aja, res. Monolog, res. Ustaz Alif lagi sholat. Udah aku share ini ke teman-teman. Gak ada judul sih, jadi narasi kita liar. Kalau ada judul, narasi fokus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Encung. Res. Woi, Alhamdulillah. res. Woi, Di YouTube Gurunda baru live ulang itu di sini. Temenin aku PC. Kenapa dia mau video call ini si itu di bawah, si Cikandi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wiwin, udah pada itu namanya bangun ya? phishing. Assalamualaikum warahmatullahi yang di Zulkifli M Abbas channel. Berjumpa dengan kami Panglima Apologet Islam. dan di Panglima Apologet Islam juga. Kami adalah pasukan malam, bubukin terhitung malam-malam supaya nggak ada saksinya, ikhwan. Wah, 6.40. Di sini baru jam 4.49 loh. Berarti belum subuh ya. Di tempatku jam 5.50. Wah, Bunda belum subuh ya? Udah barusan udah. Oh, alhamdulillah. Res sudah sholat? Bunda Rahma belum tidur, hebat. Penikmat musik salah jari itu kok pakai jari tengah? Weh, Bunda Mila, Ah, itu akan nge-WA. WA. Oh, belum sempat baca ya. Ntar dibaca deh. Siap. Ya, buat di YouTube Gurunda Juma sama di YouTube Panglima Apologet Islam. Selamat begadang buat kalian semuanya. Ini ada Bang Kores, raja pembantai, penghujat, pembenci Islam. Yo, yang benci-benci naik sini. Udah, alhamdulillah. Sholat dulu ya. Oh, sok. Barang. Ini barisan kurang kerjaan di rumah ya. Apalagi. Aduh. Wah. Aduh. Si Martinong, Otenwati. Naik yuk. Waalaikumsalam. Martinong, Oke, Wiwin. Otenwati naik kau biar ku bantai kau bisa-bisa naik yuk. Dibantai. Ayo, Bantai. Otenwati. Martinong. Saya ini Bun ya, saya spill sedikit ya. Tunggu sebentar. Udah ketemu Ustadz Nababan? Belum, besok. Oh besok, oke. Spill lagi makan. Enggak lagi makan, enggak. Tunggu. Besarin. Bang Kores, besarin Bang Kores. Besarin, aku bukan moderator kayaknya. Iya, bukan. Tuh, nggak bisa. Alhamdulillah. Kenapa pakai jilbab? Hayo jawab. Untuk membedakan mana wanita muslimah, mana wanita kafir. Bunda di mana itu? Wih, keren ya pantai ya. Kalau Bersih ya keren, pantainya LA. Bikini. Besarin. dia kerja di kapal gitu Anda. Nanti nongkrong. Coba lihat. Mana terhitung yang pakai bikini? Nggak ada, ini kan bukan pantai, ini cuma kayak laut begitu. Oh iya. Kayak di pik. Kayak di pik bener. Ini ajaran Kristen ya. Justru kok itu disebut betina karena kau domba, kau binatang. Yang betina itu ya binatang, kau Martinong. Kalian kan domba-domba yang tersesat. Nah itu kau betina. Jadi kalau di Kristen itu ya disebut domba. Tuhanmu aja disebut domba. Tuhanmu betina apa jantan, Martina? Itu keren ya Bun. Di apa itu, di pantai apa? Bukan pantai, namanya daerahnya Long Beach tapi bukan pantai. Ya itu tuh sebenarnya dibikin ini. Kayak di Malaysia juga kan punya lake kayak gini. Lake tuh apa ya, selat ya. Selat kayak gini kan dibikin. Oh selat. Hmm. Dalil, mana dalil? Ayat hijab itu sebagai pembeda yang gua bilang itu ada di surah Al-Ahzab ayat 59 sama surah An-Nur ayat 31 gitu.
Ada dalilnya dong, Paul, gitu. Jadi kelihatan kalau misalnya kelihatan belahan dadanya, wah, ini bisa dicurigai bukan muslimah tapi wanita kafir gitu. Yang Tapi kelihatan itu si dadanya. kafir, si kafir Lina Wijaya, Bang Kores pakai jilbab. Si Mikanong pakai Dia jilbab tapi pakai lengannya novel lengan pendek. nyamar-nyamar. Heeh. Apa kok enggak tuh gimana maksudnya? Asal aja. Enggak, Al-Ahzab ayat 59 sama surah An-Nur ayat 31. Kenapa Kristen mah gitu ya? Kalau kejawab pada dalilnya mereka bilang belum menjawab. Kenapa kayak gitu ya? Nggak Aneh. connect dia kan, nggak nyambung. Dia nggak ngeh. Ini ku kasih lihat Tuhanmu ya, Tuhanmu yang roh itu berbentuk bermata 7 bertanduk 7. Martinong Otenwati ini. Kau yang disebut betina karena kalian itu kan binatang domba. Nih, ngeri kali gambarnya Ya Allah ya Rabbi. Ini loh ini nih. Anak domba pasca telah disembelih. Tuh disembelih. Kenapa sih matanya meski begini ya? Banyak kali matanya. Ya Allah ya Rabbi. Inilah ketujuh Roteus. Ini Roteus katanya bermata 7 bertanduk 7 nih Roteus. Ngeri kan? Ini Tuhanmu Martina. Tuhanmu nih Martina. Ngeri kali toh. Ish. Ini dong, nah ini. Pagan. Benar-benar pagan. Kayak gitu-gitu, makan itu gambar-gambar Bun. Ini dong, yang asli. Ini, aduh apa ini Bang Kores? Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Ini. Nih. Apa tuh? Wih, punya dia loh. Nih lihat nih, tuh lihat. Apaan tuh? Puisi di setiap gereja yang harus didengar. Ini yang baca puisinya, lihat. Tete sama perutnya balapan. Itu nggak ada perbuluan lagi Bun, perbuluan Bun. Kenapa Bun? Kemarin itu kan kita masalah perbuluan, tapi kan rungkat akhirnya ya. Ingat nggak? yang di Afrika. Aduh, ampun deh. Bisa begitu ya. Cukur bulu segala macam cuman kudus. Kalian itu aneh-aneh. Kalian nggak Ini juga nih, nyadar lihat nih. ajaran kalian. Oh, kalau di sini nggak kelihatan nih, tunggu ya. Oh, gitu. Seru deh nyari-nyari. Ah. Wah. Apa Kenapa lagi itu? nih? Iya. Nggak ngerti. Kenapa dia Rex? Ah. Tapi memang ya ini ya reses saya sudah diceritain sama abah saya dari saya kecil. Di mereka itu sudah ada pelecehan dari zaman saya kecil tuh diceritain. Oh gitu? Karena iya kan Ih. kan Katolik sekolahnya, sekolah Belanda kan. Jadi diceritain nanti kalau kau udah besar Bun. katanya. Bun, ciuman kudus Bun itu. Iya. Sudah ada pelecehan. Jadi dia ceritain nanti gereja-gereja itu besar katanya gitu. Ada rumah-rumah, ada segala macam. Tapi disitulah tempat perselingkuhannya tuh 7 tahun tuh saya udah tahu cerita gitu, 10 tahun. Pengetahuan tuh udah melekat. Benar sampai sini. Kalau ini ada yang kenal nggak ini? Wah, Apa itu? Bun? Bunda Rama foto siapa tuh Bun? Itu saya. Ya, kayaknya saya kenal nih orang. Kenapa gitu-gitu ya? Itu ngapain dia itu?
Dari posisinya tuh lagi kayak pose nggak paham lah gue. Coba tengok Bible mereka nih. Bible-nya. Bible apa itu? Bible apa itu? Nih, coba. Bible-nya kan ngeri kan? Iya. Aduh. Oh yang kemarin ya Bun. Apa itu isinya Vagina Bible? Ini ya Res lo Bible nggak pelangi. ikuti saya Res. Saya udah nemu Berarti gereja yang ini pelangi. Ini loh Di pagina. tempat- Oh iya? Bible ini. Ntar aku lihat Bun. Ini. Karena mereka tuh udah nggak ada jemaat. Jadi Aduh, dijual. Ayo, apa Ayo itu? kita beli. Ya Allah. Anjir. Pantatnya nyeplak aja. Lah, itu di gereja. Masih loh. Itu orang hitam bukan? Kalau orang hitam Enggak, kayaknya Latina kalau ini orang lain Latina. palsu. Tuh. Suaranya Bunda Kayaknya kecil Latina. sekali. Latina. Masa sih? Oh ini. Nih, lebih jelas lagi. Pasti Kayak di teriak-teriak. dalam sumur. Ya Allah. Ini. Orang. Kayaknya diincer. Res yang begituan banyak Res di sini mau Res. Banyak ya? Banyak. Oh. Macam-macam. Yang bulat, yang ini. Orang hitamnya di sini lebih seksi daripada yang kita punya di itu. Badannya bagus-bagus. Nah ini. Ini lagi diobatin. Jadi intinya kalau misalnya pakai apa namanya? Kalau misalnya pakai jilbab Kalau Ya nampilin Allah. gambar-gambar yang gitu pasti kena. Pasti. Tapi kalau mau ngomong apa aja, bebas. Jangan sampai gambar aja. Oh kena kores. Ya Allah Nah. Res. Ih, jangan pakai gambar ya. Aduh. Kalau gambar kena. Ini Bunda Rama aja nanti kena ini, lihat. Udah lah, aku turun dulu, turun. Ganti akun. Ampun. Akun gede bukan itu? Mana kenapa nggak bisa turun? Karunya orang tua dikasihkan gitu Kang ada. Apa sih nggak kedengeran? Pakai ketawa. Itu ngomong apa sih? Siapa? Kamu? Siapa ini? Saya nggak kedengeran loh. Oh, Tuh, Bunda nggak Bang Glenn. kedengeran. Siapa saya. siapa sih ini? Bang Putri, Bang Glenn. Bang siapa? Suaranya kecil banget, Bang nggak kedengeran. Benang ya. Kenapa Kang Kores? Iya. Gambar Ini, Re. Kena. kalau gambar mah benang, gambar mah. Benang. Kena. Gambar mah Apa? benang. Mun Padahal ngomong mah bebas. kan nggak kelihatan titsnya, nggak kelihatan ininya, pentilnya. Kok nggak Ya, boleh? tetap kena. Kalau gambar kena. Apapun itu. Alah. Yang kena bukan saya ya, bukan hostnya, tapi narasumbernya. Oh, si Paul dia melayang-layang di permukaan air. Jadi di surah Al-Ahzab ayat 59 sama surah An-Nur ayat 31 gitu. Nah, terus tadi gua udah ngasih lihat contohnya, kan? Beda kan? Kalau misalnya di gereja kita bisa lihat dia kebanyakan wanitanya tidak berhijab dan pakaiannya ketat-ketat gitu. Fix itu bukan Islam. Tapi kalau muslim di rumah ibadah pasti dia menggunakan hijab. Bahkan nggak cuma di rumah ibadah deh, kehidupan sehari-harinya. Hijab itu. Muslimah itu udah fix. Junjungan doyan selangkangan. Nah itulah gua juga bingung ini Rohan. Kok junjungan itu Tuhan ya maksudnya ya? Kenapa kok Tuhan yang apa-apa itu pasti pakai selangkangan? Contoh misalnya turun ke bumi pakai selangkangan gitu.
Kenapa di banyak pengikutnya gitu loh? Kan nggak ada otaknya kayak gitu. Kata Edis TV bukan itu, jangan nipu gitu. Ini surah Al-Ahzab ini, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, itu surahnya gitu. Waalaikumsalam. Edis siapa di Islam gitu loh, Bre? Edis itu siapa? Dia di Kristen sebagai apa dia? Banget sekarang ya. Kayak populer Edis cuma banget ya. kotoran. Siapakah yang menyuruh? Ya Allah, ini kan surah Al-Ahzab ayat 59 kayak gitu. Ini kalau gua balikin misalnya Tuhan lu, dia jedotin palanya ke tanah ketika berdoa, itu disuruh siapa? Coba tanya kata Edis. Disuruh siapa? Paul, kamu anak yang keterbelakangan mental. Paul itu imbisil. Imbisil. Kata Edis TV itu berasal dari Abu Bakar. Ya udah, Edis TV-nya aja yang membuktikan gitu. Kalau Islam sih surah Al-Ahzab ayat 59 sama surah An-Nur ayat 31. Kalau misalnya si Edis itu dibenarkan dalam Islam, bisa nggak Kores dibenarkan oleh dalam Kristen gitu? Bisa nggak? Jadi misalnya kata Kores Kristen begini begitu gitu. Kalau nggak begitu nipu. Boleh ya? Boleh lah kali. Boleh ya? Boleh. Kang, maaf, Kepas tadi di Komal Bang cukup, jangan pernah naikkan Kepas. Kepas ini kenapa anjir? Pada nggak suka sama Kepas. Enggak, kalau masuk room ini mah gua hantem, gua kulitin. Ini ada Bill sama siapa ini, Pindang. Muslim apa Kristen? Pindang. Bill. Suara saya dengar nggak? Kata Edis TV nama asli Kores itu Kalpin nama asli Kores. Nama asli gua itu Sukijat. Ini Bill, Muslim apa Kristen Bill? Bil, masalahnya Bil. nama aslinya Kores mau apa, urusan lu apa, Paul? Kata Edis, kata Kores Tuhannya penghujat Islam itu Edis TV. Kalau bukan itu nipu, kata Kores ya. Jadi kalau bahas soal penghujat Islam itu Kores kebenarannya. Pokoknya kata Kores. Jadi ini diadu kita, kata Kores sama kata Edis. Linda Sari, waalaikumsalam. Ustaz siapa sudah menghujat sama Ustaz Waloni. Setelah itu dia bilang mau nyusul Ustaz Waloni tahun depan gitu. Gue bingung tuh sama kalian gini, Ikhwan gitu. Ketika maksudnya tuh kenapa ketika saudara seiman kita dihujat, kalian tuh marahnya tuh macam melebihi marah ketika Nabi kita dihujat atau apalagi ketika Tuhan kita dihujat gitu. Biasa aja lah. Ngapain lo? Satya ini dihujat ya bagus, itu pencapaian, bre. Lu belum dirayakan oleh Tritung, artinya lu belum menjadi mujahid besar. Karena semakin lu dibenci kafir, semakin keren lu di mata muslim, gitu, bre. Nah, yang muslim, kalian jangan sekalipun merayakan kematian para kafir. Nanti mereka kesenangan. Biarin mereka yang merayakan kematian kita. Kalau perlu, kematian kita jadi tanggal merah di rumah ibadah mereka. Gitu, bre. Tapi mereka tuh memang nggak ada pelajaran, tau nggak? Nggak ada aturan sama sekali. Waktu kemarin siapa Paus meninggal, kita mah santai aja, namanya orang hidup pasti mati lah kan, mau dia siapa dia kan. Tapi kok giliran kita dia menghina itu, menunjukkan adabnya itu nggak ada memang. Ya, mereka memang nggak punya etika, memang panggilannya aja anak binatang. Bang Ores, saya cuma minta jangan kasih panggung Kepas. Ya, nanti itu Kian Santang urusannya. Nah, gua mau hajar dulu. Kalau udah ngehajar baru. Kenapa penonton Edis TV sampai 25K tetapi di sini cuma 1K? Karena muslim banyak kegiatan. Sedangkan kalau Kristen mereka kurang ada aktivitas gitu, sehingga bisa kumpul 25K di Edis. Itu kan hampir satu Indonesia Kristen di Edis itu 25K gitu.
Kalau muslim kan Ya, saya mau ngomong kasar Muslim- sekali, boleh nggak? boleh boleh. Nggak saya ngomong kasar sekali? Boleh banget. Nggak rungkat. Untuk saudara-saudara muslim yang naik ke rumahnya Edi, saya bilang tolol ya. Itu Bang siapa sih? Bang kenalan dulu kok saya nggak tahu nih. Suaramu Saya beda Dan Bun. banget, Bang. Gue- Siapa, Bang? Bang Glenn. Oh, Glenn. Aku siap. Syukron, Glenn. jazakallah Suaramu khairan kayak katsiran. Aku siap. kumur-kumur. Di sumur. Cair. Siapa? Siapa ngasih cair? Cair. Aku siap. Lumayan, alhamdulillah. Ya Allah. Terus koma kalian yang besar mana? Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Nah itu tuh, Pak, itu sejuta itu, 1.000.000, 5 juta, 6 juta viewernya itu. Gitu. Nah yang lucu, kami nggak bisa mengalahkan viewernya ulama-ulama kami, tapi Edis dia bisa mengalahkan pendeta-pendeta kalian. Itu lucunya. Bisa gitu ya. Kesalip semua pendeta yang mau viewernya Edis. Masalahnya pendeta itu megang kalung salib lah Kak. Salib itu tuh kan tempat terkutuk itu kan, ini barang terkutuk. Sementara si Edis kan enggak ada kalung salib. Dia cuma 400 kalau live katanya. Lihat di YouTube lah. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Halid Basalama. Lihatlah di YouTube. Banyak. Punya HP kan? Coba ketik di YouTube. Ceramah Ustadz Abdul Somad gitu. Dar berapa viewer? Beli kuota makanya nggak bisa buka YouTube kota numpang di gelombang di kantor desa sih. Sudah? Nah, coba lihat berapa viewernya. Jago kalau cuma 1.000-2.000. Atau enggak cuma 100.000, atau enggak cuma berapa 200.000, jago. Jutaan itu. Kemarin gua Nah, balik lagi. 83.000 kok. Yo X. Balik lagi. Tapi kalau Edis TV ini memang fenomenal dia. Karena apa? Karena dia bisa melampaui pendeta-pendeta kondang yang ada di Indonesia. Kelewat sama dia. 25K bre. Live TikTok cuma 300. Kok live TikTok? Mereka nggak punya TikTok, Ege. Coba Mereka Bang, adanya di YouTube. aku tanya Nah sesuatu. sekarang Edis kalau di YouTube berapa coba? Kita lihat viewer Edis ya. Coba kita lihat dulu ceramah. Link 10.000. Ceramah. Kita buka YouTube nih. Kita buka YouTube dulu. Coba kita lihat YouTube. Gue belum bisa open cam yang ini. Gua belum bisa open cam yang ini. Masa sih? Oh iya, jarang dipakai, lupa gua. Ustadz Adi Baru Hidayat ya. 900, teman-teman. Baru 900 di follow teman-teman. Ini semua yang di atas muslim. Silakan di follow sama teman-teman semuanya ya. Bantu di follow semua. Nah belum ini lihat follow, Adi silakan Hidayat follow. official 9 bulan lalu. Judulnya di YouTube, perbaiki sholatmu maka Allah akan permudah urusanmu gitu ya. 3,7 M. 3,7 M. Bukan lagi kami. Sekarang kita Edis TV ya. Edis TV. Edis TV terbaru. Nah, Edis TV terbaru 5 hari yang lalu. Live Edis TV terbaru Kamis 5 Juni 2025. Edis Sang Debater 39.000. 39.000. Sama gua aja kalah itu mah. Sama gua aja Aduh, kalah. aduh. Iya. Makanya gitu. Tapi pendeta tapi nggak ada yang bisa segini, Bre. Pendeta. Kalau ini ada. Tapi Edis TV mengguncang kekristenan iya, karena kekristenan kan 6% di Indonesia. Kalau terguncang sama Edis iya gitu. Kalau gua pribadi banyak yang mualaf loh, Res. biasa Dengan adanya aja. si Edis ini. Karena terguncang bener. Jadi terguncang makanya dia mualaf gitu. Gak ada satupun orang muslim yang murtad gara-gara si Edis, gak ada. Kalau yang mualaf, bejibun. Bejibun kalau yang mualaf. Bujibun. Berapa res tadi si Edis? 39.000 5 hari lalu. Oh, ini Gak beda gua jauh sama si yang Ustadz Yusuf, Res. nggak usah ngomong Ustadz, ngomong saya aja, saya yang bukan siapa-siapa. Seminggu yang lalu 83.000. Mana? Di mana? YouTube. Ganti akun dah. Gue yang terakhir wawancara mualaf 64.000 gue.
Tapi biasa Sama aja. siapa wawancara? Biasa aja, nggak ngaruh. Iya. Heeh. Dia salah ngetik dia. Mari suarakan Gampang kok, gampang Kemudian, kok. Mereka kaget, Res. Mereka kaget dengan fenomena ini, kaget. Untung Oten kamarana, Oh, Bang Kores, kesepian. Edis ada ilmunya loh, makanya Kristen suka. Ada ilmunya dia. Bagus. Dia yang ilmunya penting bisa bikin ngeyel, rumah bisa apologet hujat. gitu. Nah itu udah. Itu ilmunya Edis tuh. Ilmunya itu, yang penting bisa ngeyel, bisa ngehujat. Nah didukung sama mereka. Tapi pendeta-pendeta yang baik kayak pendeta Ruben nggak bakal didukung, nggak bakalan. Ajarannya kan menyuruh ngehujat, jadi didukung. Wih, bener Oh, sekarang cerdas, Memang ada ajarannya boleh ya menghujat ya. Boleh, ada datanya. Diampuni, segala hujat diampuni katanya ya. Sama. Teman-teman, ini di follow dulu akun Bang Kores nih. Akun Bang Kores dan semua akun yang ada di sini tolong di follow ya. Tolong. Ini muslim semuanya nih yang belum follow. Silakan di follow. Kenapa Komal ini nggak rungkat-rungkat ya, jago, hebat. Aneh ya. Roh Kudus kalah sama iblis. Padahal yang nge-report tadi Roh Kudus. Padahal yang nge-report tadi waktu 4K itu yang nge-report banyak itu saya lihat ini. Oten semua. Kalah Roh Kudus. Terus itu kalau pagi nggak manjur karena orang sholat subuh semua itu kan bacaannya nggak Iya, mempan. biar iya Bunda tadi juga dibacakan Gurunda ngaji itu langsung panas itu Oten lo ngamuk. Kropok, hancur semua. Padahal pertama dia baik. Nah setelah Gurunda ngaji langsung panas dia ngamuk. Kenapa ya? Pengaruh Dia apa itu nggak Bunda? bisa ngaji begitu. Apa yang mau dibacain coba? Bacain apa? Kalau pagi-pagi gitu nggak ada. Malu dia bacain amsal-amsal gitu. Aduh. RK Roh itu Kudus, siapa Roh Kudusnya ngamuk. aslinya? Ngamuk. RK itu roh kafir. RK. Kafir. Aku datang lagi. Siap Bang Samtektor. Siapa Kores mau ini Bang Kores, aku minta pendapat. Ini aku ketemu Ustadz Ababan, enaknya di masjid apa enaknya sambil makan ya? Sambil makan. Sambil Lah. makan. Sambil makan ya kita. bahas. Menik kompak gitu sambil makan katanya. Dasar. Aku mau live ini di YouTube-in juga sih. Mantap. Mudah-mudahan. Bunda mau ke Indonesia Bunda? Enggak, dia ke sini. Dia udah Mau ke di Jakarta? sini. Ke Amerika? Amerika. Dia tuh udah ketiga atau keempat ke sini. Saya kenal Ustadz Ababan dari 10 tahun yang lalu. Oh, sampai kenapa pendeta-pendeta nggak bisa pergi ke Amerika ya nggak punya duit atau? Nggak tahu, jarang ya. Ada juga sih. Kere. Paling yang kabur-kabur aja gitu ya, gembel-gembel itu. Di kita nih hampir semua Siap, udah ya. hey. Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Felix Yao. Cuma Ustadz Felix Yao nggak bisa datang lagi nih. Salah jawab, terlalu jujur. Jadi salah jawab dia. Ya udah, nggak bisa dapat lagi. Terus siapa lagi? Ustadz Adi Hidayat. Wah, Ustadz Abdul keren ya. Somad yang belum. Kayak Aku siap, kaya ya. syukron ya, aku siap ya. Muslim ini kaya-kaya ya Bunda ya. Kasih Ron. Iya. Ini kita imsak di sini setiap tahun ya, acara seluruh Amerika, Kanada, semua ustadznya dari Indonesia selalu dibayarin. Wih, keren ya. Tahun tuh. Nginep hotel ya kan. Makanya nih saya Enggak. Yang lucunya pendetanya pakai Rolex, jemaatnya nyicil motor 3 tahun. Itu pun nggak pernah bayar lagi nunggak. Bunda jangan nampilin gambar bandel Bunda Rahma ini saya kick juga nih. Bun, udah Bun, jangan Bun. Belum breakfast nih. Galak, hostnya, galak Enggak, hostnya. dia yang kena nanti, bukan saya. Iya betul. Bang Kores tadi kena. Itu bukan gambar porno, bukan. Betul. Yesus jadi tukang kayu. Oh, itu data ya Mbak Bunda, valid data itu ya? Iya, Yesus jadi tukang kayu. Bisa Oh, nggak? Pak. Oh, keren bener ya.
Iya bukan. Maaf ya bang, nggak nimbrung di sini karena jihad di BDS TV sama RK dan Ini di lain-lain. sini ceritanya. Akhi boy, nggak di sini aja. Kecuali ada komando ke sana baru. Yesus membantu papahnya, ayahnya ngerjain nih tukang kayu kan. Di Bible kan Yesus itu kerjanya tukang kayu profesinya. Dia Oh bantu gitu. Yesus kecil bantu Bapaknya ya. ayahnya. Oh kasihan ya. Dan apa ini meja? Kasihan dia tuh ya, waktu kecil kasihan ya. Iya, kesian nih Tuhannya. Jadi tukang kayu dia. Kesian. Kenapa kasihan enggak ya. Apa yang penting halal. dikit ya, jadi kontraktor kek, jadi Betul. pengusaha kek. Ini malah jadi tukang. Kenapa Ini, nggak Bang dia nggak Kores. ciptakan ya? Ya, Bang Kores juga kan kontraktor. Cair. Bang kontraktor ya. Kores kontraktor. Kontrak rumah nganjuk motor. Apa lu Pei? Besarin gambarnya nih, cantik gambarnya nih. Bunda Rahma. Jarang-jarang nggak bisa tuh Tuhan dipercaya. jadi tukang kayu, jarang-jarang Tuhan jadi tukang kayu nih. Nih. Kayak ini aja bun. Yusuf. Hah? Kayak seseorang. Jangan disepil di sini lah, nggak enak. Yusuf yang si foto. pengrajin kayu dan Yesus putranya suka Yang foto membantu. sama saya. Oh, valid data itu valid itu ya teman-teman ya. Iya. Bisa begitu. Kenapa nggak dia nggak kok bikin gitu, nggak ciptakan gitu kan? Itu kira-kira umur berapa itu? Paling Dia masih 9 kecil. tahun. SD. Kalau di Indonesia udah kena undang-undang tenaga kerja itu eksploitasi. Pelanggaran anak itu. itu. Pelanggaran tuh bapaknya. Di Indonesia. Iya nggak boleh eksploitasi anak itu. Iya. Alhamdulillah, ini lihat tuh alhamdulillah si Paul sudah tobat. Dia bilang I love Jesus Christ. Betul. Kami juga love Jesus Christ, betul. Makanya masuk Islam. Pak, Ngajak tinggal selingkuh, syahadat Pei. aja, Paul bisa syahadat ya. Enggak ini Kalau saya teman-teman di follow dulu Bang Kores dikit lagi nih. Ini 962 Bisa open cam. tinggal 40 Ini udah orang follow lagi. belum? Jangan saya sendiri belum follow nih, jangan-jangan. 40 Gua dong, orang gua lagi dong, gua dong. teman-teman. Gue bisa mau open cam gue. Biar bisa open cam. Oh udah, saya follow tapi nggak di follow balik. Sebentar lagi saya unfollow. Biasanya begitu saya. Ya, Kores. Yang dibiasain bun. Hah? saya mana bisa. Yang follow dibiasain. balik. Oh, bisa. Oh ya di follow. Ini kenapa ini Paul? Sudah. Bangga kali dia namanya Paul ya. 982. Padahal 20. Paulus. Ini Putri Kala ini siapa, Glenn? Kenapa? Siapa Putri Kaila itu? Iya, Anak atau istri? Tadi bingung. Siapa saya bilang nih orang? Gua Kepo dia, Baglet. ini akun buat ngintip-ngintip. 20 lagi. Ngapain teman-teman. dinaikin? Di follow Bang Kores di follow 20 Bang Glenn lagi. di Akun Jakarta gua yang apa di mana jualan. bang? Jakarta, di Bandung. Oh di Bandung. Nanti Ini di kalau Bandung Jakarta, maksudnya. Kayaknya lebih comfortable sama si Bang Glenn deh kalau jalan-jalan ya. Emang asalnya mau sama Makanya siapa? Saya tinggal di Jakarta, Bun. Kita makan di Semperen 20 lagi. Sampirun. Kita makan di Oh di Sampiren. Ya, Sampirun. Telaga Sampirun. Nanti bun, ayo bun, nanti jalan-jalan kita makan bun, aman bun. Kalau Ayo, kapan bun datang ke sini kapan bun? Ya, Kapan sini bun? enakan yang di Ya, Bandung. saya pengen Kalau ke Telaga Sapi, Sampirun, nggak tahu bisa apa enggak. enakan yang di Bandung. Bentar lagi. Kapan Ini kapan ke sini? Res, Saya res, di lihat- res. Makassar aja kita Saya jalan-jalan. lihat situasi di sini dulu lagi agak kalau gawat ke ya. Bandung jangan diajak Bang Glenn ya, dengan apa Bang Kian Santang Estimasinya. nggak usah diajak. Kalau ke Bandung Estimasinya. saya pengen yang itu pilot itu apa namanya? Woi, itu ada Oten. Stop, ada Oten. Oh makanan. Kita ke Makan. Pik. Makan sip tapi kalau Michael. itu Pik. Ya aku pengen kamu lobster, Oten ya? lobster Alaska. Oh, Michael, kamu Oten ya, Bang? Michael. Terus makan pagi sore. Iya. Aduh, oh enaknya itu. Oh, dia Oten. Oten, silakan, Bang Kores. Mau diskusi dengan siapa, Bang Michael? Sama saya aja, mau. Ya mau, Bunda Mila, gas, maju.
Enggak, sama Kores katanya. Dia maunya sama Kores. Mau dengan Bang Kores, dia tahu subuh ini serangan Fajar. Lanjut Bang Kores. Gini, Masa dia bilang Kores tadi? Bang, Iya. Bang Michael. Bang Michael, Iya. kata Bang Kores, Tuhan abang itu udah tua katanya bang, bener nggak sih? Tidak, Tuhan itu baik. Nggak, bukan Tuhan masalah baik, baiknya, udah tidak tua. tua, rambutnya udah beruban. Coba abang buka di Daniel 7 pasal 9. Saya bacain ya bang. Menurut Alkitab. Ya itu menurut Alkitab itu bang. Nih saya bacain ya. Saya bacain bang. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, berarti udah tua bangka ya. Yang lanjut usianya pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba, artinya putih beruban tuh rambut yang duduk di sebelah kanan Bapak itu ya. Kursi-kursinya banyak nyala api. Banyak nyala api tuh si roda-rodanya. Nah, jadi Tuhan Bapak itu duduk di kursi roda, udah lumpuh, udah tua, beruban, lumpuh. Waduh. Itu kenapa tadi pakai tua bangka gitu, maksudnya apa? Nggak jelas. Tua. Oh iya, tua. Tidak gitu, nggak gitu, nggak gitu. Gitu bang, lihat nih bang, nih ayatnya nih. Lihat ayatnya. Tuhan itu bukan manusia tapi datang. Ini. Nggak boleh Tuhan menghujat tuh. ya, kita nggak boleh Ini menghujat nggak boleh ya. menghujat, kita data nih. Daniel 7 pasal 9 nih pak. Ini di Bible atau bukan ini? Bible lah. Bible itu. Oh valid berarti, valid itu valid berarti. Jadi yang duduk di Bawa sebelah nama kanan saya. Bapak itu orang yang sudah tua, udah beruban, lumpuh lagi nggak bisa jalan, duduknya di kursi roda. Tuh. Gampang kok, tinggal dijawab. Itu yang disembuhkan Tuhan. Itu Tuhannya Kristen. Dia ini bukan Tritung kayaknya. Ya, kamu bukan Tritung ya? Nggak apa-apa, mau Tritung kek, mau Tungtung kek, mau apa kek, yang penting Kristen aja. Tapi Yesus bukan Tuhannya dong. Jawab dulu bang. Ayo jawab tuh si Akang. Kasihan ya. Kasihannya di kursi roda bang, itu bang, betul Kursi tadi ya? roda, gini nih. Udah lanjut usia katanya, ditulisnya begitu ya. Iya, duduknya. Aduh kasihan ya. Ayo bang, jawab dulu bang. Kabur. Nih, Kasihan ya, kita berdoa dong, Juga kasih dapat makanan. mudah-mudahan di anjir. tak begitu sih ah. Habis masa Tuhan dibilang tua bangka lagi. Aduh ngeri itu mah. Sadis, galak. Baru juga dapat makanan guys. Salah masuk room tuh. Anger unggar. Mau sarapan, baru 2 detik. Lu sarapan kabur. bubur ayam ya. jadi lapar saya cari makanan cari makanan di Shopee. Bang Glenn makan burgo tahu nggak kau Bang Glenn? Tahu kan? Apa? Burgo sama lakso makanan Palembang itu. Aduh enaknya. Lakso iya tahu, mie celor. Mie celor. Aduh ya Allah. Sekarang Malaysia bikin mie celor. Katanya punya dia. Kurang ajar emang ya. Saya tuh selalu berantem Gudeg aja, sama orang Malaysia. gudeg aja punya dia. Ayo katanya. teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas. Yang mau diskusi Tongkat silakan saya. naik ke atas ya. Hak saya Iya orang Indonesia. tapi jangan dibilang tua bangka gitu, datang bilang tua bangka. Bibirnya lagi di aing. Itu mukanya ngeledek ya. Enggak sih. Memang mukanya udah begitu. Dia turun karena dia nggak bisa jawab, itu aja. Kaget dia. Ternyata tuannya sudah tua bangka. Pagi-pagi Itu makan lapar, nasi guys. padang, kaget nggak ya perut ya? Bang Glenn itu tiap pagi diomongin si tua bangka. Iya. Kurang ajar hostnya memang. Nanti saya mute dulu kalau ada oten lah. Mute off cam. Soalnya kadang-kadang muka lu ngenyek juga. Nggak usah Iya ngomong sih, muka lu kemarin Bang Glenn nih, kemarin waktu saya di rest area kan saya kebelet nih. Saya langsung lari kan ke toilet, lari ke toilet. Saya lupa nutup pintu.
Saya kan BAB tuh. Hmm. Gitu kan ngahejeun ya, kalau kata orang Sunda mah ngahejeun teh ngadan ya. Ada yang Bener. lewat, lu ngehujat Tuhan gua ya? Kok muka lu diberi Tuhan gua katanya? Ada gua ngadan disangka ngehujat. Lu ngehujat Tuhan gua lu. Muka lu dimirip-miripin Tuhan gua katanya. Parah waktu. Emang di kisah modal tutup pintu bisa tinggalin begitu. Kan saya keburu-buru lupa nutup pintu. Langsung blok gitu kan. Gitu kan. Bisa makanya punya Tuhan jangan Nasi makan pagi-pagi makan jangan nyepam. Komennya jangan nyepam, komennya. Komennya jangan nyepam. Dah, Pak OTW ya, siap. pagi-pagi makan nasi padang kayaknya nyakitin perut ya. Ya, itu santan. Makan lontong kari juga santan. Oten, mending gini aja deh. Kalau saran saya mah, mending kalian naik, tanya aja ya. Rindu menanti. Pokoknya kita kasih 5 pertanyaan. 5 pertanyaan boleh nanya dulu. Baru kita tanya satu Enggak, aja. 10. Kalian bertanya 10 10. pertanyaan. Syukran rindu. 3 aja udah keder, dia pakai 10, 5 aja. Sepuluh kelamaannya. Oke. 5 aja, 5. Yuk, 5 pertanyaan kami nanya satu aja. Kalau bisa jawab pertanyaan saya kasih piring cantik, gambar muka Kian Santang. Waalaikumsalam. Siap, Bos. Waalaikumsalam. Bentar lagi Oten pada naik. Tim Congok. Memang Kian Santang atakan itu apa? Dikasih Leon tuh Bang Kian Santang. Syukron Rindu. Yang belum sarapan silakan sarapan dulu ya. Saya sarapan belum ya. Belum ya. Ada yang beliin. Ini saya mau beli kupat tahu nih, mau dikirim nggak? Enggak. Tadi ngeluh nggak ada yang beli, mau dibeli nggak? Mau. Kirim pakai Gojek dari sini. Gimana ngirimnya? Gue pesan dulu deh, nanti gue kirim. Dari Bandung, nyampainya besok ntar siang paling. Oh, nggak jadi. Syukron Bunda. Jazakallah khairan kasiron. Insyaallah. Mau saya ngasih apa? Syukron. Si Akang. Ke Bunda Nila. Emang saya Bentar, ngasih saya apa? terjadi. Canda Kang. Jangan langsung ngopi gitu dong, jadi nggak enak. Bercanda. Yes, si Akang tuh terlalu serius orangnya. Kalau Kian Santang serius, wah nggak mungkin. Serius terhadap wanita. Nah, kalau terlalu Tapi serius, nanti terus. siang sih ininya.
Apanya tersiang? Bunda Ratna. Pagi, Ayo Bu teman-teman Ratna. Aliteng yang mau diskusi silakan naik ya. Ini mumpung para mujahid masih di atas nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tab-tab layar lagi teman-teman. Di doping sama tab-tab layar aja dulu. Biar apa notifnya keluar. Ya, dibantu tab-tab layar ya. Di posting ulang dan di share-share ke teman-teman yang lain. Masya Allah. Bunda Mila, Masya Allah, syukron, jazakallah khairan kasiron. Kon. Lina, Waalaikumsalam. ini cowok dia pakai akun cewek. Indonesia Barat ya? Sehat-sehat semua, siap Bang Jin, syukron. Nah gitu di tab-tab layar. Ini kok pasukan mujahid yang sering komen kok pada nggak ada ya? Kemana mereka nih? Nggak ada absen. Ayo sambil di follow akun yang ada di atas teman-teman nih. Ustadz Alif, Bunda Mila, Putri Kalia, Bunda Rahma, Anak Baik, Bang Ambaal nih, Bang Kores. Bang Kores belum bisa open cam nih kayaknya. Saya cek dulu. Wah, 2 orang lagi teman-teman. 2 orang lagi di follow tuh Bang Kores. Follow saya dong, biar Ya, bisa syukron. open cam. Bang Glenn tuh. HS Pirial. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akun kernoong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magadir. Magadir. Allah. Magadir. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Magadir, jangan Magadir. Kalau tiada artinya. Kalau ada oten saya baru. Magadir. Oke, siap. Makasih ya, Bang. Iya. Bang Kores. Bang Kores. Samosir. Waalaikumsalam. Desmi Adita. Aduh, si gelis. Uki Latif. Waalaikumsalam. Hai Spirial. Hari anjir macan di mana di komen di dia komen di Bidadari. YouTube. Syukron. Ya. Oh, Di YouTube. Yang di YouTube Panglima Apologet Islam. bidadari. Bidadari. Siap, Bang Jin. Ya, seret jambak, jenggot, tarik jenggotnya. Emang gelis, Kang? Oh. Ayo, Gimana? oten-oten yang mau diskusi silahkan naik ya. Gak rungkat-rungkat dari tadi malam? Enggak dong. Yang punya komalnya kan ganteng. Ada karungkat ya. Iblis kayak gimana pun itu mengurungkan dia susah. Nggak boleh kita ria. Mati anak ayam. Waduh. Bertawa juga. Masak ganteng. Ganteng gak dimasak. Yang dimasak itu sayur. Tuh. Mati anak Aku ayam. nanti rugat Anak dia ayam. dong. Ayo, oten-oten yang baru pada pulang dugem, pulang minum tua kayak Mek. Kini-kini Ya, kuang-kuang naon. sorgentok pependeyan.
Nih palai tuang dibekok peperedean. Ya, next. Ganteng tapi jomblo. Gak apa-apa biarin. Itu si Pirial sama si Desmi kan ngejar-ngejar Akang. Itu si Lina kan lagi putus cinta, deketin lah. Dina Wijaya sampai mau bunuh diri. Nggak tahan saya Iya. kalau sama si Lina. Dia kan tronton 24 ban, mukanya aja lebar loh. Ih, gila lihat nih. Kata orang sih keteknya bau kabel kebakar. Iya, keteknya bau kabel kebakar. Itu kalau malam pertama pas dikangkangin keluar asap hitam tuh, bus, bau ban kebakar. Ih. Gila sengernya udah kenal ya. Mm-mm. Udah, dia kan baru putus cinta. Saya rekaman dia mau bunuh diri aja ada sama saya kok. Ada chatnya. Telepon rekaman gitu. teleponnya ada sama saya. Nggak ada dong. Tumben ya, biasa jam segini rame Oten euy. Kores. Oi, Ores, gara-gara lo ngomong modal, ikutan modal dia kan orang latahan. Waalaikumsalam Nur Abni. Jomblo tidak. Bukan gas double, salah Blackjack, bukan gas double, salah. Remnya udah dalam. Orang Khususnya ganteng latah, kadang iya. jodohnya dipersulit. Iya. Oten masih ngorok, betul. Syukron, sabilku. Ada yang naik siapa nih? Ah, ini Nicholas. Halo Nicholas. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi Nicholas. Gimana kabar Nicholas? Sehat-sehat, baik. Kumaha damang. Saya. Nicholas Kristen. Iya, Kristen. Kristen. Ada gambar lagi di Tuhanku lagi di sorga. Itu duduk apa? Di mana ini coba lihat? Tuhannya lagi di surga. Saya gedein ya. Saya mau lihat Tuhannya. Ini kok berdua? Enggak, itu karena yang dapat disorot itu cuma segitu. Karena sebenarnya di sorga itu kan jumlah umat Kristen itu kan tidak terhitung banyaknya dari berbagai suku dan bangsa. Enggak, bukan masalah itunya, Bang. Bukan masalah itunya. Ini di foto ini kok berdua, Bang. Tuhan Iya, sama Tuhan itu. yang dapat disorot cuma 2. Tapi kalau di sorganya itu kan jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Bukan masalah umatnya. Ini Tuhannya. Ini Tuhannya ini 2. Satu. Itu satu. ada 2. Itu yang satu. lagi Terus gini ke kepala itu siapa? ininya manusianya. Manusia. Oh, manusianya. Iya, yang manusianya lagi sama itu. Tuhannya gitu. Iya, manusia sama Tuhannya. Karena di sorga itu kan jumlah umat Kristen itu kan jumlahnya tidak terhitung dari berbagai bangsa. Bisa Bapak gitu. lihat Bangsa mana aja, Bang? Iya, dari semua bangsa lah. Itu berarti duduk di sebelah kanan Bapak itu ya, Bang? Bukan, itu kan hanya Tuhan Yesus disorot di situ. Itu Oten, Nicholas itu Oten, bidadari. Iya, jadi kan bisa kamu baca di Wahyu 7 ayat 9 sampai 11. Jumlah jumlah di surga itu tidak terhitung. Bang. Iya. Abang baca dulu ini, Bang. Abang baca ini, Bang. Nih. Baca, Bang. Baca yang keras, Bang. Nggak bisa baca aja lah, saya lagi ngantuk-ngantuk soalnya. Baca ini, masa nggak kelihatan, Bang? Iya, itu kan perjanjian lama. Biasanya perjanjian lama itu kan banyak yang sudah digenapi di perjanjian baru. Oh, jadi nggak kepake gitu ya? Artinya kalau sudah digenapi ya udah ada yang baru gitu loh. Kalau udah digenapi. Karena perjanjian lama itu kan
masih Bapak. Pertanyaan saya gini, Bang. Pertanyaan saya gini, digenapi itu artinya dia itu di amandemen apa di adendum, Bang? Arti digenapi itu kan di perjanjian lama itu kan Bapak Pelan-pelan yang kita berperan. sarapan dulu. Yang di perjanjian lama itu kan Bapak yang berperan. Misalnya gini nih. Jadi gambar Bukan pertanyaan saya simpel. Pertanyaan Allah saya itu simpel. gambarnya manusia. Betul. Pertanyaan saya nggak Tapi gitu. dalam wujud roh Pertanyaan di saya nggak Kejadian begitu. 1 ayat Pertanyaan saya 27. nggak begitu. Pertanyaan saya nggak begitu. Gimana? Arti kata digenapi itu amandemen kah atau adendum kah? Abang Enggak, ngerti nggak apa arti amandemen apa digenapi adendum? itu- Ngerti nggak? Arti digenapi itu kedatangan Mesias. Itu arti digenapi. Artinya Betul. digenapi itu artinya Mesias sudah datang. Kalau sebelum digenapi Mesias belum datang, masih dalam wujud roh. Oh, jadi kalau udah datang nggak dipakai lagi Tauratnya gitu. Kalau udah datang, maksudnya udah datang, udah bertemu dengan manusia, udah tatap muka, ya kan? Kalau sebelumnya dia masih wujud roh. Misalnya nih, Bang, di ngerti Kejadian nggak kalau 1 Taurat ayat itu hukum, Bang? 27. Itu ada gini. Jadi Allah itu gambarnya manusia, tapi Taurat dalam itu wujud hukum. roh. Taurat itu hukum, ngerti nggak Bang artinya Taurat itu hukum? Ngerti nggak? Iya, itu kan zaman Nabi Musa. Betul. Nabi Musa itu kan Apa diturunkan hubungan? Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Hubungannya bentar, Bang. hukum Ulangan, Bang, dengan kedatangan. Bang, kan itu udah digenapi ya, Bang ya, kata Abang. Iya. Udah digenapi ya. Taurat itu udah digenapi. Coba 10 hukum Taurat, Bang. Kita bahas 10 hukum Taurat ya, Bang. Ini yang pertama di 10 hukum Taurat bunyinya, Abang gak bisa baca ya? Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Coba jelaskan itu, Bang. Iya, ya memang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru kan memang Tuhan itu satu, Allah itu satu. Tidak ada yang lain. Kan udah digenapi ya? Udah Iya. digenapi. Kan Jangan dia juga. ada ilah-ilah lain padamu di hadapanku. Oke? Bener kan? Iya. Nah, kenapa di Abang ada Allah, ada Yesus, dan ada Roh Kudus? Berarti ada ilah lain di situ. Itu udah gagal dia pengendapannya, Bang. juga. Artinya itu dia juga di perjanjian lama disebut namanya itu Yahweh Elohim. Enggak, ini ada 3, Bang, di sini, Bang. Ini Iya, ada itu 3, ada satu. jejer 3. Itu satu, Bang, Pak. jejer 3 ini, Bang, bukan 3. Iya, karena Bapak nggak paham artinya itu satu. Saya paham, Artinya Bang. kan ini, arti Bapak nggak tahu arti Tritunggal. Tritunggal. Nah, Tiga, oke, kita bahas Tritunggal. tiga, Oke, satu kita Tuhan. bahas Tritunggal Oke. ya, Bang. Oke, kita bahas Tritunggal. Pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, di situ ada Roh Kudus berbentuk burung merpati hinggap di kepalanya. Dan ada suara Bapa dari surga. Di situ siapa yang Tuhan? Maksudnya siapa yang Tuhan? Jadi begini Iya. nih penjelasannya, Pak. Itu kan Udah roh. jelasin. Jangan jadi begini, Iya, jelasin. jadi begini Pada nih, saat saya- Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada Roh Kudus yang hinggap di kepala Yesus berbentuk burung merpati dan ada suara Bapa dari surga. Di situ siapa yang Tuhan? Iya, Jawab makanya singkat. saya jelasin dengerin dulu. Saya tadi udah sebutkan bahwa Bapa itu namanya Yahweh Elohim. Wujudnya roh. Bang, pertanyaan saya, di situ siapa yang Tuhan? Yang Tuhan itu ya Bapa itu. Berarti bukan Yesus. Iya, Bapa itu ada di dalam Yesus. Dengerin Ngerti nggak, Bapak? baik-baik. Yang Tuhan Dengerin adalah baik-baik. Bapa itu, tapi Bapa itu Dengerin ada di baik-baik, dalam Bang. Yesus. Pertanyaan saya, Bang. Pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, ada sosok burung merpati, ya, itu Roh Kudus berbentuk burung merpati, dan ada suara Bapa di surga. Di situ siapa yang Tuhan? Iya, Roh Kudus itu kan rohnya Tuhan. Iya kan? Satu. Nah, itu Nah. satu. Di dalam Yesus itu kan ada rohnya juga yang disebut Dua. roh Yesus Kristus. Enggak, roh itu satu, Pak. Walaupun dalam bentuk burung, walaupun ada di dalam Yesus, roh itu satu. Coba Bapak baca Efesus 4 ayat 4 bahwa roh Nah, itu adalah aja satu. gagal. Sekarang masuk ke ini, ke yang kedua, Bang. Sekarang masuk ke yang kedua. Jangan membuat bagimu patung. Kenapa di gereja banyak patung?
Oh itu aksesoris, nggak boleh patung yang lain. Iya, itu aksesoris Pak. Yang itu nggak boleh membuat patung selain daripada patung Yesus. Aksesoris anjir. Ketawa dulu guys. Iya, itu kan kecuali kecuali Udah dah, Bang Baal atau Bang Kones dewa di atau situ siapapun nggak boleh, majulah. Pak. Saya udah pending. Udah. Yang patungnya itu khusus untuk patung Tuhan, boleh. Kalau patung yang udah, lain udah. nggak boleh. Res. Woi, Makanan. ini bahas apa? Udah ngantuk Pak Nikolas, mau tidur? Enggak, saya tadi udah tadi pagi kan udah asik tadi sama Onais tetangga sebelah. Nah, pas lagi tadi cerita siapa yang naik, katanya udahlah mau masih sebelum nasi uduk datang ya tak naik dulu. Nah, Oh, sama Ones ya? Iya ya. Iya, tadi saya hajar tuh yang apa tuh Ones-ones begitu. wih, saya hajar. Karena orang itu kan sebenarnya nggak paham Tritunggal, tapi begitu kita jelaskan Waalaikumsalam. bahwa Wah, rendang. Tritunggal itu kan yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan itu satu. Karena orang itu nggak paham bahwa Bapa itu adalah Roh, Yesus itu adalah Suka-suka kau lah. Roh. manusia atau anak Allah. Yesus kan anak Allah dan anak manusia. Itu Kalau ada Bapa sama Anak sama Roh Kudus itu satu, bukan tiga ya? Kenapa bukan tiga ya? Roh itu kan satu, Pak. Roh itu kan satu, walaupun dia disebut Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus, Roh tenung, Roh Yesus. roh takut akan Tuhan. Ini tapi roh itu satu. Roh iblis satu juga. Roh berarti itu udah roh itu iblis bukan bukan itu satu, Bang. namanya bukan roh ini lagi, bukan roh Tuhan. Tapi kan Karena kita juga roh. roh juga. Manusia juga roh, Pak. Jadi ada beberapa roh tapi beda-beda gitu. Iya, sesuai dengan nama-namanya. Misalnya ada roh kucing. Nah sekarang kita di sini ada apa? Ada ini satu manusia atau ada 8 manusia? Atau ada Manusia itu satu roh, Pak. Namanya roh manusia. ini kita ada satu manusia ini. Kita semua satu manusia ini. Iya, kita satu roh. Walaupun Bapak misalnya orang Sunda, saya orang Betawi, atau orang Jawa, kita satu roh, Pak. Nama roh Lu kita bukan itu roh orang Betawi, manusia. lu pendatang lu. No, kalau gitu pas kita makan di restoran, kita bayarnya satu manusia atau 9 manusia? Kalau Yang kita semua bahas makan di kan restoran. roh, Pak. Yang kita Iya. bahas roh, bukan Bapak makan-makan di sana yang kita bahas. Yang kita bahas itu roh. Roh Bapak itu namanya roh manusia. Kalau gitu manusia juga satu dong kalau gitu. Nikolas sama Kores satu juga dong kalau gitu. Makanya Bible menjelaskan Tapi nggak ada begini. kafir. Pendatang. Apa yang terdapat di dalam diri manusia adalah roh manusia. Heeh. Terdapat dalam diri Allah adalah rohnya Allah. Gitu Pak penjelasannya, Pak. Jadi Bible Mantap. Nah ini baru konsisten gini. Ini baru komit. Bagus. sudah membedakan nama-nama roh di setiap makhluk hidup, Pak. Jadi kita di sini bukan 9 tapi satu ya. Iya, kita satu roh, Pak. Nama roh kita itu roh. Nah kalau gitu pas ada satu orang beli bensin, itu artinya sudah membeli bensin untuk semua manusia. Jangan ditagih lagi satu-satu harusnya. Enggak, yang kita Oh, enggak. bahas itu roh, Pak. Bukan Bapak belanja ke sana atau traktir makan-makan, bukan. Yang kita bahas itu roh Bapak itu dengan roh saya itu sama. Nah, yang dihitungnya itu, Iya. nah dalam konsep manusia, yang dihitungnya itu hakikatnya atau pribadinya yang dihitung itu. Roh yang dihitung itu roh. Nah, kalau yang dihitung rohnya, ya udah satu beli bensin, semua dapat bensin, satu beli makan, semua dapat makan, kan harusnya gitu, komunis. Nggak nyambung, Pak, nggak nyambung. Itulah maksudnya gitu. Kita dalam realitanya Pak Nikolas, yang dihitung itu pribadinya, gitu loh, bukan hakikatnya. Nggak ada hubungannya Bapak beli bensin dengan apa yang terdapat di dalam tubuh Bapak. Nggak ada hubungannya, Nah, Pak. karena gini posisinya, perbuatan itu dia yang dianggap dari pribadinya, bukan jadi saya contoh misalnya Pak Nikolas berbuat dosa, masa satu manusia jatuh ke neraka? Roh itu kehidupan, Pak. Apa yang Betul. namanya kehidupan. Tidak ada Betul. dapat beli bensin ke sana, Pak. Satu roh kehidupan masuk ke neraka, apakah semua manusia masuk ke neraka Pak Nikolas? Contoh Pak Nikolas berbuat kejahatan, apakah Kores masuk neraka? Yang tidak Kan satu kita. Tuhan masuk neraka, Pak. Langsung, Pak. Masuk neraka. Nah, percaya kalau Tuhan. gitu, Percaya Tuhan, hari ini saya meninggal, hari ini saya naik ke sorga.
Nah, artinya rohnya ini terpisah-pisah. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, kan gitu. Itu ada dua jatuhnya, bukan Iya, satu. itu kan di akhir hidup. Bapak kan sudah selesai di dunia ini. Berarti gua masuk ke... Air hidup Pak, Bapak air hidupnya kemana? Saya air Nah, posisinya gini juga nih Pak Nikolas, kecacatan logikanya ketika misalnya Pak Nikolas bunuh orang gitu kan, semua manusia jadinya mati karena satu roh. Nah, itulah pemahaman Bapak. Apakah satu roh itu yang Bapak maksudkan jadi kayak apa namanya? Kayak alanya Kristen. Alanya Kristen ada 3 tapi satu roh kan gitu. Karena Bapak itu nggak mengerti arti roh itu. Roh itu kan seperti angin, Iya. udara, seperti napas ada di mana-mana, Pak. Nah, sekarang ketika angin ini ada di perut kita lalu kemudian keluar, Itu melengket bukan Pak. Roh itu seperti angin, udara. Apa yang Bapak tiupkan napas Bapak itulah roh. oke, ketika kentut keluar itu angin bukan? Ketika roh keluar dari tubuh Bapak, napas Bapak keluar itu namanya Bentar, Res, mati, izin Pak. Res, bentar, Res. Oke. Batu, itu roh Tuhannya itu nempel di burung merpati, di Bapak atau di Yesus? Roh Tuhannya itu. Jadi saya tadi sudah sebutin kan bahwa roh itu kan melingkupi alam semesta. Anjing. Melingkupi alam semesta Pak roh itu. Makanya di kejadian mesti gelo aing. Ya makanya sini gua makan. Di kejadian 1 ayat 2 Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Ya Pak ya, roh alam. Iya, melayang-layang dia. Nah, posisinya gini, kalau angin ini cuma ada di bumi dia nggak ada di luar bumi. Angin Ada itu. Pak, di langit ada angin Pak. Di luar langit, di Mars, di Pluto nggak ada angin dia. Ada angin Pak, ada angin namanya angin luar Angin apa? angkasa ada Pak. Nggak ada angin luar angkasa, nggak ada komet, meteor ada, angin nggak ada. Angin mamiri. Bapak buka di Google Pak. Kadang-kadang Bapak lupa, jangan terlalu nyok. Iya, coba kita lihat di Google. Apa di Google diketik kita? Nah, coba ketik angin luar angkasa coba Pak. Angin luar angkasa, angin luar angkasa. Udah bangun. Angin luar angkasa yang lebih tepat disebut sebagai angin surya adalah aliran plasma bermuatan proton dan elektron yang keluar dari matahari. Nah, apakah angin yang keluar dari matahari ini adalah angin yang keluar di bumi juga? Yang jelas ada angin luar angkasa Pak, makanya disebut angin luar angkasa itu. Tapi dia beda datangnya. Jadi ada 2 angin Saya jatuhnya. nggak bisa menyebut bedanya. Yang saya sebutkan di luar angkasa itu ada angin. Iya, berasal dari Ya, yang penting kan Bapak akui dulu ada angin nggak di luar angkasa. ada 2 jadinya, angin bumi, angin luar angkasa. Udah cukup. Nggak ada masalah. Ya udah. Jadi angin yang di bumi nggak ada di luar angkasa kayak gitu. Angin di luar di angkasa nggak masuk ke bumi. Ada 2 angin di sini. Sama kayak roh jadinya. Ada roh jahat, ada roh baik. Roh jahat Tuhan, roh baik roh baik Tuhan, roh jahat iblis. Dualisme jatuhnya. Ada 2 kuasa. Nggak bisa itu. Iya, karena Kalau yang masuk angin berarti artinya masuk roh gitu ya. Kalau Belum nanti kalau kita breakdown lagi ke bawah angin yang di bumi, ada kentut, ada sendawa gitu kan, ada metana gitu kan. Macam-macam jadi anginnya. Gitu. Apakah semua angin ini mau dibilang satu? Nggak bisa. Karena yang dilihat itu dari sifat si anginnya ini. Itulah juga sama seperti manusia. Manusia satu hakikatnya. Apa dia? Manusia gitu. Tapi yang dihitung apa? Pribadinya. Makanya nggak bisa kita makan di restoran pakai hakikat. Yang dibayar itu pakai pribadi. Nah, di sini Kristen juga blunder. Karena ketika dibilang hakikatnya Allah, tapi ada 3, ya dihitungnya 3. Nggak bisa dibilang 1. Iya, Bapak kan nggak bisa membedakan. Kan Bapak pernah dengar Bisa gua membedakan karena hakikat itu bahasa Indonesianya jenis, Pak Nikolas, jenis. Ada kucing. Apa? Malaikat itu wujudnya apa, Pak? Malaikat wujudnya apa? Ya wujudnya malaikat. Hakikat itu sudah menyangkut wujud. Wujud malaikat itu apa? Wujud malaikat itu ya malaikat, wujud manusia ya manusia gitu. Masa mau ditanya wujud manusia apa? Batu, wujud malaikat apa? Balon, kan nggak gitu. Yang namanya hakikat sudah berbarengan dengan wujud. Silakan. Malaikat itu wujudnya roh. Kalau manusia wujudnya apa? Manusia itu rohnya wujudnya ada di dalam tubuh. Wujudnya apa?
roh juga Aduh, gimana? dalam tubuh. Kalau misalnya udah roh disebutnya ya roh, kalau udah manusia disebutnya manusia gitu. Kalau nggak ada roh bapak hari ini juga mati yang berperan. Iya, namanya bukan roh, namanya mayat gitu loh. Namanya mayat Kalau gitu. bapak nggak punya roh, bapak itu mati. Iya, nggak masalah. Makanya roh sama manusia beda. Roh ini seperti bensin di motor. Apakah motor itu bensin? Bukan. Bensin ya bensin, motor ya motor. Apakah roh itu manusia? Bukan. Roh ya roh, manusia manusia. Apakah ketika manusia nggak ada roh itu mati? Iya gitu. Tapi apakah manusia jadi roh? Ya bukan. Karena roh ini sumber bakar kehidupan. Kenapa dicampur-campur jadi definisinya berantakan begitu dalam Kristen, Pak Nikolas? Iya, jadi Kalau udah jelas-jelas hakikatnya satu, tapi ada 3 pribadi, ya 3 dihitungnya, nggak bisa 1. jadi, semua makhluk hidup itu kan punya roh dan akan kembali ke roh. Iya, mereka punya roh gitu. Mereka punya roh nih. Bukan berarti makhluk hidup gara-gara punya roh jadi mereka semuanya adalah satu jenis. Enggak. Gajah sama macan beda. Ini sini saya jelasin Pak bahwa Allah itu adalah roh. Saya Oke, dari roh ini, Allah yang adalah roh ini ada berapa bentuk? Ada berapa bentuk? Nggak, dengar dulu saya jelasin. Allah itu adalah roh dan saya Allah kan nama hakikat. Nama hakikat kan Allah itu kan? wujudnya Pak, wujudnya seperti malaikat. Dia ada gambar manusia, tapi dia wujudnya roh. Saya Oke, itu yang mana? Yang Bapa, yang Putra atau yang Roh Kudus yang wujud? Mana yang mau dibuang? bukan artinya anak itu adalah yang diutus ke dunia. Sedangkan Oke, yang diutus ke dunia ini artinya yang kedua ya, jatuhnya ya. yang diutus ke dunia artinya dia kan yang diutus itu kan anaknya Allah. Anaknya Allah, berarti ada Bapak Allah dong, ada Bapak Allah nih. Yang di atas itulah yang disebut Bapa. Karena kalau udah Nah, ada 2 jatuhnya Allahnya. Ada 2, ada yang Allah pengutus, ada Allah yang diutus. Gimana caranya ngutus kalau cuma 1? nih Bapak nggak ngerti, saya jelasin lagi juga Bapak nyerot. Boleh, silakan dijelasin lagi. Karena setiap penjelasannya akan gua luruskan, Pak Nikola. Silakan. Roh itu satu. Itu ingat. Roh itu 1. Oke, jangan dibagi-bagi ya. Roh cuma 1. Oke, roh cuma 1. Jangan dibagi-bagi. Iya, dengar dulu. Roh itu satu. Boleh. Itu Roh itu 1. Allah. Iya kan? Roh itu disebut Allah. Oke. Dulu Allah itu menganugerahkan rohnya kepada anak. Itulah disebut anak Allah. Oke, berarti roh yang 1 ini diwariskan dari Allah ke Allah yang lain. Oke. Kan rohnya kepada anak, itulah Iya, jadi rohnya dioper ke Allah yang lain. Yang Allah yang lain ini julukan lainnya anak kan gitu. Iya kan roh juga, roh dia juga. Ya udah, 2 Allah jatuhnya. Bapak, 2 Allah jatuhnya. saya jelasin lagi apa ya? Boleh, ayo. Jangan nyerocos dulu, Pak, dengar dulu. Enggak, ini bukan ngerocos ini merespon, silakan. Yang nanti respon setelah saya jelasin, Bapak respon. Saya kan belum tuntas menjelasinya. Jadi Kelar urusan tuh. dengar dulu nih, Bapak ya, bahwa Iya. itu kan roh satu. Iya kan? Nah, Allah yang satu ini menganugerahkan rohnya kepada anak. Itulah yang disebut anak Allah atau Yesus Kristus. Iya kan? Nah, itu namanya satu roh. Rohnya Bagi itu, 2. rohnya itu disebut Roh Kudus. Jadi roh-roh yang dioper dari Bapa ke anak ini namanya Roh Kudus gitu kan? Ya, tapi kan dalam Ya kalau gitu Roh Kudus bukan Allah dong, karena Roh Kudus ini alat yang digunakan Allah untuk diwariskan ke yang Allah anak. 2 Allah bagi-bagi roh. Nah, bukan begitu pemahaman. Loh, bukan begitu penjelasannya begitu. Penjelasannya begitu. Kan itu kan tetap Allah itu juga. Dia kan hanya menganugerahkan rohnya secara tidak terbatas kepada anak. Misalnya begini, Pak. Bapak kan anak manusia, ya kan? Ya. Otomatis kan Bapak manusia kan? Otomatis manusia, ya. Nah itu, demikian juga dengan Allah itu. Allah menganugerahkan rohnya kepada anak, otomatis anak itu juga Allah. Iya, 2 Allah. Karena 2 Allah. juga. Gitu. Iya, 2 Allah. Gitu kan? Karena ketika bapak gua mewariskan ke gua, ada 2 manusia.
Kenapa ketika ini Allah mewariskan ke anaknya, Allahnya tetap satu, sedangkan manusia jadi dua? Standar ganda ini. Dianugerahkan itu kan cuma satu, makanya disebut anak. Iya, yang dianugerahkan Roh Kudus. Roh Kudus cuma satu, kan gitu. Tunggal. Kalau Bapak kan anak-anak apa namanya ya, anak-anak manusia yang banyak lah. Kalau ini kan Anak manusia banyak, tapi bapak gua satu. Iya, dengar dulu. Bapaknya satu. Dengar dulu, kalau Allah ini kan satu, anaknya Iya. juga satu, disebut Anaknya juga satu. Dua nih jatuhnya jadinya nih. Kok dibilang tunggal, dibilang dua? Bagaimana sih? Ngopi dulu. Loh iya, ini gimana caranya Allah menganugerahkan tapi dia cuma satu? Dia menganugerahkan ke dirinya sendiri. Gimana Pak Nikolas ini? Kan kalau udah disebut tunggal kan satu, misalnya nih. Iya, yang tunggal ini yang mana? Yang Allah yang putra atau Allah yang Bapa yang tunggal ini? Bapak itu akhirnya jongkok. Jadi Waduh, jadi emosi. Jadi emosi gini. Coba untuk orang yang pinter gini. Ketika lu menganugerahkan, artinya ada subjek yang lain yang sedang berinteraksi dengan yang ingin memberikan anugerah gitu. Kalau lu sendiri menganugerahkannya ke siapa? Ke siapa lu menganugerahkannya? Gitu loh Pak Nikolas. Iya, Bapak nggak paham. Kalau saya jelasin Allah itu roh itu satu, Bapak udah kebingungan. Roh itu satu, roh ini Allah. Lalu Allah ini mewariskan roh yang satu ini kepada anaknya, dua Allah jadinya. Enggak, tetap satu. Karena Allah itu adalah roh. Ya itu oneness jadinya kalau gitu. Karena nggak ada anak, nggak ada bapak. Roh ini cuma bermain sendiri. Iya, satu roh yang kita percayai, Pak, dalam iman Kristen, bahwa yang kita percayai bahwa Tuhan itu adalah roh. Ya silakan Tuhan itu adalah roh gitu. Tapi jangan dibilang roh ini ada 3 nama. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Jatuhnya 3. Roh yang sama dalam peran yang sama. Misalnya begini nih. Yesus, Kalau perannya sama ngapain 3? 1 aja cukup. Yesus, Perannya sama. dengar dulu, misalnya begini. Apa? Dengar dulu, Iya. Yesus berkata begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dalam diriku. Dari diriku sendiri. Terus artinya apa itu? Karena Ya artinya dia nggak bisa melampaui kehendak Bapaknya sebagai pengutus. Matius 11:25. Aku mengucapkan syukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Salah, karena yang bekerja di dalam diri Yesus. Kok salah Yesus yang ngomong kok? Gitu maksudnya kata Yesus. Ya udah, kalau mau dibawa ke sana, artinya Yesus boneka. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dalam diriku, karena yang melakukan pekerjaan di dalam diriku adalah Roh Bapa. Oke, enggak. Siap. Kalau gitu wayang ya, Yesus ini wayang. Kerja itu tetap rohnya yang Tetap satu. roh. Ya udah, artinya Yesus wayang, bukan Tuhan dia. Bukan ada dua kehendak, bukan. Tidak ada dua. Iya, satu kehendak, karena yang satu lagi yang di bawah ini, yang di bumi wayang dia. Dia kan cuma apa, penyedia badan doang, tapi digerakin sama yang di atas kan? Wayang itu. Iya, kan saya bilang tadi yang bekerja rohnya. Sip. Ibu nggak bisa bekerja, Pak. Yang bekerja itu roh. Bapak juga nggak bisa jalan-jalan kemana kalau roh Bapak nggak ada. Iya, cuma kan kalau ini kan rohnya dipinjemin. Kalau Yesus ini rohnya dipinjemin, jadi Yesusnya bisa bergerak. Wayang itu. Bapak nggak bisa ngapa-ngapain kalau bukan roh Bapak yang bekerja. Ya, apa bedanya gua sama Yesus kan jatuhnya gitu. Oke Iya, lah. bedanya kamu itu rohnya yang ditiupkan dari Adam. Kamu itu roh keturunan dari Adam. Oke, jadi rohnya gua ini bukan dari Allah. Melalui Adam. Melalui Adam. Ya udah, apa bedanya? Kalau misalnya ujung-ujungnya roh itu satu, apa bedanya? Apa masalahnya? Nggak ada masalah. Iya, rohmu itu Orang roh satu kok. Tetap aja roh Allah gua. Mau dari Adam, mau dari bapaknya langsung, mau dari Roh Kudus, tetap aja roh. Memang ada perbedaan kasta antara roh? Kan enggak. Iya, makanya itu kamu nggak paham. Saya bilang tadi rohmu itu roh keturunan dari Adam, bukan roh dari Enggak, apakah ada derajat, ada perbedaan kasta di sini antara roh dari Adam yang dari Allah juga sama rohnya Yesus? Ada perbedaan kasta nggak? Ada, kalau rohmu itu hanya roh kehidupan. Ya kalau gitu jangan dibilang roh satu di awal. Bilang aja roh tuh ada 2. Kan bingung dia. Gimana sih? Udah mulai linglung dia. Iya, tadi dibilang dari awal roh itu satu katanya. Tiba-tiba ada roh Adam sekarang, 2 rohnya sekarang. Roh manusia itu hanya roh kehidupan. Rohmu itu tidak bisa, badanmu itu menghilang dari pintu, tidak bisa.
Ya nggak ada masalah, nggak bisa menghilang dari pintu karena Yesus juga bisa begitu, bukan karena badannya, tapi karena roh dari Tuhan kan gitu. Badannya emang nggak ada fungsinya sama kayak gua. Iya, kalau Yesus kan bisa menghilang dari pintu. Kalau rohnya dicabut mati nggak Yesus? Dia datang, dia bisa mati, bisa hidup. Iya, itu bukan Yesusnya yang jago, tapi roh yang dalam Yesusnya kan gitu. Kalau kamu Nggak spesial. benaran nggak bisa hidup lagi. Ya sama Yesus juga kalau rohnya nggak masuk dia nggak hidup lagi. Apa bedanya? Nah itu jadi pemahamannya seperti itu membedakan. Sama-sama. Jadi kita ini roh dari keturunan yang diberikan melalui transit dari Res, Adam. Allah Bang Kores, itu saya ada meniupkan pertanyaan dong. kehidupan Ya, kepada boleh. Adam. Nah roh Adam inilah yang sebagai keturunannya anak-anak cucunya yang diwariskan roh Adam. Iya, nanti di sini nggak kompatibelnya Pak Nikolas gitu. Kalau misalnya mau mencontohkan manusia, ya lu harusnya sama dari roh Adam gitu loh. Karena kan roh Adam ini beda kastanya sama rohnya Yesus. Iya. Ngapain lu nyontohin pakai roh Yesus kalau gitu? Timpang jadinya. Roh Adam itu khasiatnya cuma satu, cuma roh kehidupan, tidak lebih daripada itu. Iya, ngapain harus nyontoh ke roh Yesus ketika roh Yesus ini lebih superior daripada rohnya Adam gitu. Kalau roh Ngapain ngasih contohnya kayak pakai roh yang lain? itu maha kuasa, bisa kemana-mana. Iya, kenapa kita nggak dikasih roh Allah kalau gitu? Kenapa pakai roh Adam? bisa Aneh. bisa berbentuk wujud apa saja. Iya, bisa berbentuk wujud apa saja gitu. Ya terus apa maksudnya ini flexing ini turun ke dunia ini flexing. Iya maksudnya supaya dosa kita dipikul. Jadi Dosa kita dipikul. Iya, dipikul. Dosa kita dipikul sama roh, tapi roh nggak bisa mati. Gimana cara mikul? Dia datang ke dunianya tujuannya cuma satu, untuk Apa? mengampuni dosa kita supaya kita hidup bersama-sama dengan Allah di sorga. Makanya Oke, siapa satu orang Kristen yang sudah hidup bersama-sama dengan Allah di sorga? Siapa kalau gitu? Kalau bener? Oke, tunjuk satu. nama-namanya yang di sorga itu penghuninya banyak. Oke, siapa? Satu, tunjuk satu. Ada Siapa? Ada Lazarus. Oke, Lazarus sudah ada di sorga. Silakan tunjuk di mana? Di Matius atau di Wahyu? Silakan. Abraham, ada Ishak, ada Yakub. Abraham, Ishak, Yakub itu nggak pakai roh Yesus dia. Kamu bisa buka di Matius 8 ayat 11. Matius 8 ayat 11 itu Abraham udah duluan ke sana sebelum rohnya Yesus turun. Yang setelah Yesus siapa? Itu Iya. baru Matius itu. Abrahamnya adanya di mana? Abraham ini sudah mati sebelum Yesus atau setelah Yesus? Yang menjelaskan Abraham di surga itu kan Yesus. Iya, dijelaskan Abraham di sorga nggak ada masalah gitu. Karena ya Abraham sudah di sorga sebelum Yesus penebusan. Bukan. Apa bukan? Abraham kapan ke sorga? Abraham sudah di sorga, Ishak sudah di sorga, Yakub sudah di sorga sebelum Yesus ditebus. Makanya saya jelasin dulu, Matius itu kitabnya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Matius 8. Nah, kalau sudah jelas itu Perjanjian Baru, itu dijelaskan di Perjanjian Baru, tidak ada di Perjanjian Lama disebut. Iya, bahkan di Perjanjian Barunya aja di Matius 8 belum disalib Yesusnya, tapi Abraham sudah di sorga. Di Perjanjian Lama tidak ada Abraham masuk ke sorga. Karena belum ada konsep sorga di Perjanjian Lama. Ada. Belum ada. Ada. Mana sorga? Ada di Perjanjian Lama, tapi kenaikannya itu penyelamatannya di Perjanjian Baru. Nah, iya, sekarang Abraham di Matius 8:11 ini posisinya setelah Yesus disalib atau sebelum Yesus disalib? Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, jadi manusia. Ini bohong-bohong ini. Yesus disalib di Matius 28. Coba kamu buka dulu, kamu mau dapat ilmu apa hanya untuk kita ini aja, hanya bercanda-bercanda? Bukan Pak Nikolas, ini gue di sini meluruskan Pak Nikolas yang membengkokkan diri. Gue luruskan ini. Persen kuadrat. Nih, baca Matius. Bagus, itu nilai positif. Imannya bagus. Matius 27 ayat 52 dan 52. Oke, kita baca Matius. Matius 27 ayat Matius 27 52 ya, kita buka dulu. Matius 27. kuburan terbuka.
Matius 27:52. Oh, kuburan terbuka. Iya, tahu ini, tahu. Matius 27. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mana nih? Bukan yang itu. Matius 27 ayat 52 dan 53. Coba baca. Iya. Apa hubungannya sama Abraham ya? Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini di bumi kan? Dengar, sesudah kebangkitan Yesus mereka ke kubur. Oh, nggak ada masalah, itu keren. Tapi mana yang sudah di sorga? Kami itu bangkit sesudah kebangkitan Yesus. Mana ada Abraham di Matius 8 kok lagi makan? Mana ada? Kan tadi penjelasan kebangkitan. Mana ada? Abraham sudah di sorga di Matius 8. Ini orang-orang baru bangkit. Potong dulu dengan itu saya jawab. Gimana bohong terus ini Pak Nikolas nih? Nah, makanya saya jelasin supaya kamu dapat ilmu. Kuburan-kuburan terbuka, ya kan? Iya. Orang kudus bangkit. Setelah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar setelah. Tahu nggak artinya setelah? Iya tahu, setelah kebangkitan Yesus, mereka yang di kuburan itu ikut keluar. Iya. Ngerti. Jadi Abraham itu di perjanjian lama nggak keluar. Di perjanjian baru Matius 8 udah duduk dia di sorga makan-makan. Keluarnya setelah kebangkitan Yesus mereka keluar. Nggak ada di sini tertulis Abraham. Abraham sudah duluan di sorga di Matius 8. Itu nggak semua manusia disebutkan kuburan terbuka. Orang yang sudah meninggal artinya itu di kuburan. Semua orang meninggal itu ada di kuburan. Setuju. Tapi Matius 8:11 Abraham, Ishak, Yakub sudah di sorga makan-makan. Iya, itu kan masih perjanjian baru juga. Iya, tapi belum disalib. Abraham, Ishak, Yakub sudah makan-makan di sorga, Yesus belum disalib. Belum mati Yesusnya, udah makan-makan mereka. Jadi tanpa penebusan Yesus, tanpa penyaliban Yesus, mereka sudah makan-makan di sorga enak-enak. Orang kita Matiusnya juga Yesus sudah di sorga, bagaimana? Loh, Matius 8 Yesus masih pengajaran, disalib aja belum, gimana mau ke sorga? Iya, makanya itu supaya kamu paham, itu setelah Yesus bangkit ke sorga ada kitab Matius. Setelah Yesus bangkit ke sorga ada kitab Matius, iya. Nah makanya itu setelah. Tapi kan ini menceritakan, Matius ini menceritakan dari sebelum penyaliban sampai Yesus ke sorga, kan gitu konsepnya. Udahlah, akimu jongkok, saya mengutuk. Wah, Pak Nikolas kok marah-marah gimana? Pak Nikolas ini aku bantu luruskan Pak Nikolas. Sudah saya terang benderang saya Nikolas jangan marah. Ini Jangan marah. Ingat, Bang Nikolas Kores, goblok. aku izin dong sama Nikolas. Iya, silakan. Pertanyaan Bang Nikolas. Lu aja gak ada otak. Bang Nikolas, jangan marah-marah, jangan boleh apalagi masih pagi gini. Rezekinya jauh nanti. Dengar saya satu hal. Saya pengen tahu Yesus itu ada di dunia dari roh Allah kan? Kamu bilang, benar nggak? Allah menganugerahkan rohnya kepada Yesus. Itulah yang disebut roh Yesus Kristus. Berarti roh ini menghamili Maria. Menghamili. Baca di Matius 1 ayat 18. Coba baca jawabannya. Iya, menghamili Maria. Enggak baca dulu Matius 1 ayat 18. Maria bunting gara-gara Roh Kudus. Gimana sih? Sekarang saya tanya. Bahwa Maria itu mengandung Roh Kudus. Coba baca Ya benar, Matius 1. udah benar. Mengandung sama menghamili apa bedanya sih? Sama. Menghamili bagaimana, kan disebutkan di situ Maria belum bersuami istri tapi dia sudah mengandung Roh Kudus, bagaimana bisa Justru menghamili? itu berarti Roh Kudus yang ada di dalam kandungan ini kan, benar nggak? Dia yang hamilin Maria jadi hamil. Dengar dulu, kalau menghamili itu namanya hubungan intim, tidak ada di situ hubungan intim. Karena ini Roh Kudus, jadi nggak perlu pakai hubungan intim. Maria Tapi itu masih perawan. Maria masih statusnya itu cuma, perawan. Dengar nggak? Kalau dihamilin itu dengar bukan saya, perawan dengar lagi. saya, itu cuma permainan kata-kata aja. Nggak ada permainan Cuma kata-kata. permainan kata-kata Itu aja. dalil, bisa Menghamili, hamil dan lain-lain itu sama. Ada Maria yang itu perawan, dengar saya, bukan dengar kayak saya. kamu ibu-ibu. Dengar. Saya tahu nggak pakai hubungan intim, tapi yang membuat Maria hamil ini siapa? Ya kamu jangan sebutin hubungan Siapa intim. yang Hamil-hamilan, nggak ada hubungan intim di situ. Nggak ada. Dengar saya, nggak ada yang ngomong pakai hubungan intim itu nggak ada. Saya tahu Yesus itu dari Roh Kudus. Nah sekarang yang membuat Maria hamil ini siapa?
Tidak ada yang membuat hamil. Loh, gimana sih? Emang Maria nggak hamil? Tahu nggak arti mengandung Roh Kudus? Kalau mengandung Roh Kudus itu artinya roh yang datang ke dalam perutnya. Paham Ya, nggak? tapi dia hamil nggak? Contohnya begini nih, Dia kalau hamil saya nggak, kasih saya ke tanya? kamu angin, Tunggu dulu, jawab dulu perutmu pertanyaan kembung. dong. Jangan nyerocos. Wah, ini mah Kores, Bangtesan Kores nggak mau ngelayan. Sekarang saya tanya, bener, Roh Kudus yang datang. Tapi jadinya Maria hamil nggak? Contohnya begini nih, kalau saya pompa perutmu Saya pakai tanya pompa, dulu, saya perutmu tanya kembung, dulu. apakah itu Sesuatu hamil? yang ada di dalam kandungan, sesuatu yang di dalam kandungan, ada bayinya, itu namanya hamil bukan? Dengar dulu, misalnya nih, saya Oh, bikin dengar dulu. kompresor ke dalam perutmu, saya isi angin terus perutmu kembung. Apakah itu hasil hubungan? Lah, ada bayinya nggak? Kalau kembung kan nggak ada bayi. Gimana sih? Perutmu kembung, saya isi angin kompresor nih, taruh dari pantatmu, terus nanti perutmu kembung. Apakah itu hubungan? Berhubungan? Yang ngomong Tanya dulu. Jawab dulu. yang ngomong hubungan tuh siapa? Yang ngomong hubungan Kamu tuh tadi siapa? ngomong Nggak ada. hubungan. Justru saya bilang. Nah, kan nggak udah mulai ada penyimpan hubungan. kan? Yesus Udah mulai ini linglung ada dia. di perut Maria tanpa hubungan suami istri. Nggak denger sih kupingnya. Tanpa hubungan. Ini kan roh. Iya, urusannya. kan Benar, namanya perawan. Tahu nggak arti perawan? Ya, Perawan Allah. itu nggak ada yang menjamah. Emang aku nggak pernah perawan apa? Iya, karena perawan itu kamu kan perawannya kan udah bablas. Jadi bukan perawan lagi. Apa Namanya hubungannya? perawan itu tidak Nggak bisa ada yang jawab tuh dia sama. Bang Rantang. Tidak ada manusia Sekarang yang mau tanya. begitu. Sekarang saya tanya. Maria mengandung Yesus dari mana? Dari Roh Kudus kan? Iya. Oke, udah Tapi stop. Roh Kudus itu Stop. kan angin. Stop, Tahu nggak stop, angin stop, Roh stop. Kudus? Stop dulu sampai situ, stop dulu. Roh Kudus itu kan waktu angin. dia hamil, dengar, waktu dia lahiran, itu Roh Kudus kan yang dilahirkan Maria, benar nggak? Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus lahir itu kan? Bukan pemahaman, jelasin dulu nih. Saya jelasin ya. Nih, tadi saya udah ceritain. Yang lahir yang siapa? sebelah. Yang lahir jawab aja itu. Yang lahir Dengar siapa? dulu bahwa roh itu adalah wujudnya seperti angin dan udara. Tahu nggak? Seperti angin wujudnya. Tidak ada angin berhubungan. Yang Tidak ada ngomong udara berhubungan itu siapa? Yang Nah, ngomong apa yang berhubungan terdapat siapa? di dalam diri yang dikandung oleh Maria itulah udara itu, itulah angin roh itu. Udah benar. Saya setuju itu. Ini Saya orang setuju. punya ketolongan, begonya, aduh. Itu. Makanya sekarang yang lahir nih siapa? Yang lahir nih siapa? Yang ada di dalam tubuhnya Yesus ini siapa? Roh Kudus kan? Iya, itulah yang disebut anak Allah Nah. dan anak manusia. Saya nggak peduli namanya. Jadi Itulah yang disebut jelas, anak Allah dengar dengan anak saya, manusia. dengar. Jadi Maria ini mengandung anak Allah. Iya, tapi Disebutlah Roh itu Kudus karena udah. lahir disebutlah saya anak udah ngerti. manusia. Kamu nggak perlu jelasin nama saya udah tahu. Itu gampang banget ke pelajaran anak TK itu. Maria mengandung anak Allah, lahirlah Halo. anak manusia. Itu aja pemahaman yang nggak usah. Kang, di-mute dulu kek Kang, aku mau jelasin dulu sedikit ini. Nicholas dengar saya setuju bahwa Maria hamil tidak pakai hubungan. Itu udah jelas. Kenapa mesti dijelasin lagi? Maria hamil oleh Roh Kudus. Yesus lahir karena ada Roh Kudus di dalam tubuhnya. Kesimpulannya yang saya mau bikin bahwa Roh Kudus ini double agent, dui natur. Karena apa? Dia sebagai suaminya Maria dan dia sebagai anaknya Maria. Itu aja selesai. Ada suami-suamian jangan kamu tambah-tambahin. Aduh, nggak tambah-tambah. Udah, Nih, Kang, udah terima kasih, Maria, Kang. Udah, saya mute. Maria mengandung anak Allah, ya kan? Setiap yang dilahirkan oleh manusia Ya. disebut anak manusia. Bang Nikolas. Misalnya nih, kamu melahirkan Bang kodok, Nikolas. apakah kodok itu anak manusia apa anak kodok? Iya. Bang Nikolas. Maria itu kan mengandung firman ya. Enggak, kan udah dijelasin tadi Matius 1 ayat 18. Kok begonya nyata banget sih? Udah linglung mulai nih, udah cari Enggak. celah ini. Enggak, kau begonya nyata sekali. Sekarang gini, Iya kan? saya kamu nanya nggak boleh nggak? Kau paham. jawab Bang Glenn, gini. Bang Glenn, Bukan, Roh gini, Kudusnya jadi gini. suami Kau salah dan jadi paham anak. aku tanya. Gini, Pak. Bunda, begini. Kau jawab dengan ilmiah ya, kan kau bilang kau pintar. Coba jelaskan sama saya susunan kata dari menghamili apa aja susunannya. Ayo.
Ayo, jelaskan secara ilmiah ya. Ini ada siapa lagi nih? Ada main keroyok atau main bagaimana nih? Apa main? Bukan. Anda dari tadi ngeles-ngelesnya nggak jelas. Udah jawab aja dulu, nggak usah banyak ngeles. Atau bagaimana ini? Nggak usah kok banyak ngeles, monyet. Satu-satu Jawab coba sama saya. kamu dulu. Ya udah Yang sama mana saya nih, aja. si Putri Sama apa saya. si Bunda nih yang mau Saya. Oh, nama Saya. Putri. Sama Bang Glenn, saya udah mute. Kok nama Saya jawab. apa tuh Suka-suka saya. pertanyaannya? Kenapa memang? Suka-sukamu. Sebutkan, jelaskan sama kami ini semua susunannya kata menghamili apa ya susunannya? Terdiri dari apa? Tadi udah saya sebutin Maria mengandung anak Allah. Bukan itu Lahirlah pertanyaan saya disebut aja kok anak nggak paham. manusia. Iya, Roh Kudus itu Sebutkan, anak jelaskan sama Allah. kami nih, woi. Roh Kudus Woi, itu Bagudung, atau itu. jelaskan sama kami sini. Woi, Bagudung, Dapet, jelasin sama kami. Bagudung, jelasin sama kami. Halo. Ya. Iya, jelasin apanya. Kau coba. jelaskan sama kami. Ah. Kau jelaskan sama kami. Iya, Susunannya, menghamili itu udah terdiri dari apa aja menghamili? Kudus. Menghamili terdiri dari apa aja? Ini Apanya? pakai ilmu, bukan pakai ilmu bahasa Iya, Indonesia. saya Lapet. pakai dalil, nggak pakai karangan kayak kamu. Ilmu bahasa Indonesia. Kau belajar SD nggak? Itu udah bahasa Hah? Indonesia. Aduh, ngeyel Menghamili banget. terdiri dari apa aja? Jawab. Tujuanmu, sekarang saya mau tanya dulu, kenapa agama Islam itu disebut Jawab dulu, nggak agama banyak setan? nanya lu. Kenapa agama Islam itu disebut agama Nggak usah setan? banyak nanya kau. Jawab. Di hadis Maryam. Jawab dulu pertanyaan saya, nggak usah kau ngeles. Jawab, 5035. monyet Yang jawab, disebut monyet jawab. jin. Monyet Kenapa jawab. jin bisa masuk Monyet Islam? jawab, monyet jawab. Kapan? Monyet, jawab. Kau ditanya tuh jawab, manusia bukan. Kalau kau binatang wajar. Ditanya tuh jawab, bukan begitu, jawab. Binatang tuh gitu, ditanya kamu jawab, itu binatang kayak kau. Halo, Jawab. pertanyaannya Roh Kudus menghamili Maria. Tidak, Ya? itu pertanyaan saya. Kau nyampe langsung tentukan tembok kau. Kau juga sama aja. Saya mau Pertanyaan saya tanya apa tadi? dulu. Tadi Ibu Pertanyaan saya apa menyatakan tadi? bahwa Roh Kudus Pertanyaan saya apa tadi? menghamili Bunda Maria. Pertanyaan saya apa tadi? Hah? Menghamili adalah Menghamili itu terdiri dari apa saja dalam kaidah bahasa Indonesia? Jawab. dalam kaidah bahasa Indonesia itu berhubungan biologis. Itu artinya goblok. Saya nanya terdiri dari apa, bukan artinya. Tolol. Sama aja juga kau. Apa pertanyaanmu? Jangan ke Apa? sana dulu. Kita bahas Alkitab. Menghamili itu ini kata menghamili terdiri dari apa aja? Bisa jawab nggak? Itu pertanyaan SD kelas 3. Nggak usah kau jawab. Coba jawab. Kata menghamili terdiri dari apa aja unsurnya? Ayo. Jawab. Jawab. Bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab turun aja kau. Oh, selamat pagi. Selamat Selamat makan. Itu tuh berisik belakang itu turunin aja, berisik banget belakang. Mau diskusi cari tempat sepi di gua sana, di ladang, jangan di rumah. Berisik kau dong, naik loh kau. Kalau di gua itu Muhammad. Kau yang di gua Lapet. Bang Glenn. Ya. Bang Glenn. Sesuatu di dalam perut yang tadinya tidak ada menjadi Anda itu hamil. Apapun bentuknya, yang jelas itu ada bayi. Nah, Iya. Baik Ibu, Ibu sudah jawab itu. Baik. Mau dari surga, mau dari mana? Hamil. Ampi, tolol. Habis hamil Saya nanya mengeluarkan unsurnya. bayi. Nah. Saya nanya unsurnya, bukan artinya. Kau nggak bisa jawab, bilang nggak bisa jawab, Ampi. Biar lanjut kita. Bisa kau jawab nggak kau? Nggak bisa dia Bang Len, nggak bisa. Ini bahasa Indonesia kelas 3 SD loh. Katanya mau kirim ke Papua dari Megi.
Astaga, kualitasnya begini banget orangnya. Ini Keadaan kelas 5 jalan SD kelas mengandung 3. janin. Itu Mengandung artinya janin. longor. Saya nanya unsurnya apa? Ada bukan artinya. ada janin di dalamnya. Terus apa? Saya bukan nanya maksudnya? artinya, goblok. Saya nanya unsurnya. Unsurnya apa? Kau tak jawab sudah sendiri. Kau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jawab sudah sendiri. Jangan terlalu Kau panjang tahu lebar. nggak? Kita diskusi. Kau nggak tahu atau Ibu nggak? tadi Jawab aja. sudah. Itu artinya bukan unsurnya, goblok. Kau tahu nggak? Bilang nggak tahu udah. Jujur kau nggak tahu. Unsurnya kau ini berhubungan seks dengan apa? istrimu. Apa? Unsurnya apa? Itu artinya unsurnya. bodoh. Unsurnya itu sudah kau bilang Itu apa? unsur apa arti beda, tolol. Kau kejang-kejang apa ini kau ini? Kau mau bahas Kau bahasa naik Indonesia, kau mau goblok. berdebat. Kau naik goblok, malah saya sama orang goblok. Kau yang goblok. Turun kau monyet. Ya, nggak mau jawab turun. Babi memang. Semua tolol. Ini Indonesia ini hancur gara-gara orang nggak mau belajar bahasa Indonesia. Unsur dari menghamil adalah hamil kata dasarnya meng dan i imbuhannya. Gitu. Turun ya dia bang, turun ya. Ini pada Ya, resi saya kalau turunin. itu Bun. Saya turunin itu. Oh, Biar oke. apa kondusif dulu ya, biar kondusif dulu. Iya. Tenangkan dulu ya. Oke, teman-teman diminum dulu kopinya. Yang lagi sarapan, selamat menikmati sarapan. Tolol gitu loh, nggak sadar banget sama dirinya sendiri, tolol. Mengandung. Oke, buat teman-teman selamat menikmati santapan sarapannya ya. Yang lagi ngopi, masya Allah, selamat menikmati. Kita ajarkan bahasa Indonesia secangkir kan, kopinya. bahasa Indonesia kita. Ya, kita segarkan ingatan mereka tentang bahasa Indonesia, tentang SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Setuju ya. Bang Glenn, tapi ini ya Hai. dua Roh Kudus double agent ini, dari kemarin-kemarin ini belum tuntas. Banyak yang sakit hati ini. Roh Kudus memerankan dua peran. Jadi anak kan jadi bapak. Itu dari kemarin pasti ngamuk-ngamuk ujung-ujungnya. Bener dong. Apa saya salah ngomong begitu? Bener dong. Bener nggak? Coba Bang Glenn pikir. Dia kan yang menghamili, tiba-tiba jadi anak. Jadi dia status mem, is that you? Thank you. Tuh gitu. Ya bukan masalah santai nggak santai, masalahnya nih orang kebodohannya hakiki gitu loh. Saya capek. Kita nggak tahu siapa aja dari 1.200, 1.300 orang yang nonton ini, ada nggak anak-anak yang nonton? Jangan sampai nggak mau. Nanti anak-anak terpengaruh kegoblokannya dia. Jangan terlalu dibiarkan lah orang kayak gitu. Bernarasi nggak ada otak. Ya, kita di sini mencari bukan mencari apa, bukan cari durasi, bukan. Tetapi kalau udah terlalu goblok begitu, udah terlalu nggak ada otaknya begitu, ngapain dibiarkan? Dari bahasa Indonesianya saja dia sudah tidak mengakui gitu loh. Dia orang Indonesia, Bible-nya bahasa Indonesia, tapi dia tidak mau menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Itu yang bikin saya marah dari tadi. Sekarang kalau bilang Allah menganugerahkan rohnya kepada anaknya, subjeknya siapa? Predikatnya apa? Objeknya siapa? Keterangannya apa? Kalau udah ada subjek sama objek di situ, berarti sudah ada dua entitas. Ini pelajaran SD kelas 2 atau kelas 3 seingat saya nih, SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan, susunan kalimat. Gini, kalau apa saya bilang belajar agama, belajar bahasa. Mereka menggunakan Bible bahasa Indonesia. Kalimat-kalimat bahasa Indonesia. Ya, berbicara sehari-hari bahasa Indonesia. Tetapi kenapa begitu ngomongin soal iman mereka, nggak ada sedikit pun bahasa Indonesia akidah yang dipakai sama mereka. Gitu loh.
Ya, dia nggak mau menggunakan akidah bahasa Indonesia, gramatikal secara Indonesia. Pakai aja kita terjemahan bahasa Inggrisnya, udah pakai aja bahasa Inggris, sudah KJV pakai Indonesia nggak masalah kok. Ya malah kita beruntung tidak ada kata Allah dalam Bible mereka. Pakai KJV atau pakai bahasa Yunani sekalian langsung. Kita nggak peduli. Selama mereka jangan mengubah-ubah makna bahasa Indonesia yang sudah diatur dari dulu. Ya. Kalau mereka akalnya sudah dimatikan, mereka bodoh, itu urusan mereka. Tapi jangan menggunakan bahasa Indonesia untuk membodoh-bodohi orang. Itu loh. Kalau mereka membodohi orang pakai bahasa aslinya mereka, silakan. Kita nggak peduli. Mau pakai KJV di Indonesia, NIV, EST apa terserah, suka-suka mereka, kita nggak peduli. Silakan pakai. Tapi jangan begitu pakai bahasa Indonesia, ya gunakan kaidah bahasa Indonesia lah. Jangan punya kaidah sendiri. Arti kata itu KBBI, kenapa jadi KBBI nggak dipakai, tapi pakainya Kamus Besar Bahasa Oten, KBBO. Sejak kapan ada KBBO? Cek 1 2 3. Ya, buat teman-teman yang ingin diskusi santai dan sopan ya, silakan naik ke atas. Kita bersihkan dulu, kita clearkan dulu ini yang tadi udah ya. Bang Glenn udah gak enak banyak live di YouTube ya, termasuk di YouTube Gurunda, di YouTube Panglima Apologet Islam ya, YouTube Akang ya. Masya Allah. Bagi teman-teman Kristen yang ingin diskusi, silakan naik ke atas ya. Masya Allah. Jangan lupa di tab-tab layar ya. Saya juga kalau nggak parah-parah banget cuma diem deh tadi Kang. Kalau nggak parah-parah banget ini keparahan, terlalu parah. Iya, udah. Capek. Mantap. Katanya dia orang Betawi, logatnya logat Batak, bingung saya. Oke teman-teman, silakan di tab-tab layar ya dan di share-share ya. Masya Allah, keren banget ya. Kalau orang Muslim itu Masya Allah ya, cerah-cerah ya, beda sama kayak Oten ya, apalagi si Rasmi petak bukannya. Ayo yang ingin diskusi silahkan naik ke atas ya. Nah ini nih, ini ada sahabat saya nih. Ya Bang Kembar Repa, Yepa, selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang, pagi. Halo Bang Yepa. Ya pagi, Ngaranta. Bang Yepa udah ngopi? Udah. Udah sarapan? Udah. Oke, mantap. Tinggal diskusi yang belum. Diskusi yang belum. Diskusi masalah apa nih Pak? Nggak ada masalah Bang, hanya diskusi lintas agama kan ini. Enggak, masalahnya temanya apa? Oh, tema. Terus, atau Bapak ingin ditanya aja gitu kan ya? Gini, tanya aja. Samsek saya, tanya aja. Tanya aja ya Pak. Ya. Yesus turun ke dunia membawa ajaran apa Pak? Data Bang. Datanya data. Data. Bawa data. Data. Ya. Yesus turun ke dunia membawa ajaran data. Maksudnya pada saat kita membaca gini Bang, saat kita membuat satu pertanyaan ataupun narasi, harusnya dengan data dong. Supaya saya bertanya ke Bapak, iya saya bertanya ke Bapak, Yesus turun ke dunia membawa ajaran apa? Nah Bapak tinggal jawab memakai data. Ini loh Yesus ini datang ke dunia ini membawa ajaran A, B, C, D. Enak Pak. Bukan saya bertanya di bawa data Pak. Oke. Gini aja, oke. Ajaran kasih gitu. Ajaran kasih, oke. Nah. Coba Bapak buka di Matius 21 pasal 12 Pak. Dibaca Pak. Ini Stad lagi masih tidur ini. Stad, woi kerja Stad, pagi.
tidur kayaknya. Udah biarin aja istirahat dari tadi malam dia semalaman itu. Ya. Silakan Pak dibaca Pak. Ayat berapa bang? Matius 21 pasal 12 bukan ayat. Ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Udah Pak. Coba Bapak bayangin di zaman sekarang yang suka mengusir pedagang di pasar itu siapa namanya? Pol PP. Nah, Satpol PP. Di mana ajaran kasihnya Tuhan Bapak, Pak? Jangan-jangan kalian menuhankan Satpol PP. Di mana ajaran kasihnya? Kalau misalkan emang benar Yesus membawa ajaran kasih, Pak, kenapa sih Yesus ini nggak menciptakan sebuah lapangan atau menciptakan pasar untuk mereka berjualan? Jangan langsung membalik-balikan meja, jangan langsung mengusir pedagang di situ, Pak. Kalau benar ajaran kasih. Bang Glenn, noise. Noise apa? Saya nggak ngomong apa-apa. Bek tuh, sut, gitu. Apa itu suara? Oh, apa? nutup kaca di mobil. Saya mau jalan. Oh. Ya. Oke. Tes. Di sini apa yang Tuhan Yesus lakukan itu di dalam bait Allah. Bait Allah seharusnya adalah tempat yang suci, Bang. Tempat yang suci itu tidak bisa ada hal-hal seperti berjualan. Karena bangsa Israel kan sangat menguduskan akan tempat peribadahan itu, Bang. Ya. Bait suci. Ini Pak, coba Bapak baca pelan-pelan. Bapak baca pelan-pelan. Ini jualannya di halaman bait Allah. Betul, atau di dalam bait Allah? Gini Bang, perlu diketahui kalau bait Allah itu terdiri dari 3. Namanya halaman, kamar suci, dan kamar maha suci Bang. Itu semua masuk dalam rangkaian bait Allah gitu. Oke. Jadi bait Allah itu kesatuan, itu halaman, itu tempat biasa penyembelihan korban. Itu namanya halaman, itu ada alatnya. Alatnya namanya mesbah korban bakaran. Kemudian ada kolam pembasuhan, imam melayani. Kemudian mereka berjualan di situ. Itu sangat melanggar kesucian daripada. Oh, jadi berhubung mereka melanggar kesucian, langsung Yesus turun tangan, membalik-balikan meja dan mengusir. Oke, gue ikutin. Itu perbuatan yang salah mereka ya. Gue iyain perbuatannya salah. Tapi kenapa langsung diusir, Pak? Tidak harusnya Yesus ini jangan langsung mengusir, Pak. Memberi solusi kepada mereka. Solusinya apa? Ditempatkanlah di tempat yang layak harusnya. Kenapa nggak ada SP1, SP2 langsung mengusir aja? Waalaikumsalam. Boleh saya luruskan dulu penjelasan dia salah itu. Penjelasan dia salah tentang bait Allah. Mau saya jelasin nggak? Saya luruskan dulu di sini. Silakan. Ya, bait Allah itu terdiri dari 3 area betul, tapi tidak halaman itu tidak termasuk. Yang pertama adalah hekal. Ya, hekal. Yang kedua kodes hadokesim. Yang ketiga olam. Ya, kalau halaman atau Ezra itu di luar dari 3 area itu. Ada jangan ngarang di sini. Ya. Lanjut, Bang Kian. Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Ya, kalau gitu silakan tunjukkan aja gambarnya. Kalau nggak percaya, bait Allah itu 3 bagian. Ya, kok jadi saya menunjukkan? Buktikan sama saya. Buktikan sekarang di sini. Perkataan saya itu salah. Itu tugas Anda. Saya masih kecil Bang. Saya ada gambarnya kok. Saya ada gambarnya, tapi nggak bisa saya tunjukkan. Kalau saya masih kecil, nggak bisa buka kamera. Oke. Orang nggak usah gini, nggak usah cara gambar. Yang buktikan perkataan saya itu 3 area itu salah. Buktikan. Coba. Dengan dalil Anda buktikan itu salah. Nanti saya balas ke dalil lagi. Itu namanya diskusi. Ya. Nah, tapi, sekarang bantah. Oke, yang saya bilang hekal tadi itu artinya apa? Saya hanya tahu bahasa Indonesianya aja Bang. Saya nggak belajar. Nah, terus kalau Anda tahu bahasa Indonesia, kenapa Anda menjelaskan bagian dari bait Allah? Ya, Anda menjelaskan bagian dari bait Makidah Hamidas. Kenapa Anda menjelaskan itu? Kalau Anda nggak ngerti bahasa Yahudinya? Iya, saya. Anda bukan orang Yahudi. Anda orang Yahudi bukan? Hah? Gini Bang. Anda orang Yahudi bukan? Bukan Bang. Si otot tua.
Wih. Iya. Apa kabar? Weh, Pak Ompong, gimana kabarnya? Sehat Pak Ompong? Sehat. Cek, 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 Udah, cek. udah pasang Saipudin, giginya? Bang Saipudin. Hari Ya, ini ya. janjian, besok janjian sama Ustadz Nababan sekalian mau. Boleh. Nggak ada apa-apanya Ustaz Nababan. Serius ya. Kita cari makan jangan di LA lagi chaos, agak-agak ke Orange County aja. Kita makan barbekyuan di situ. Saya jemput nggak apa-apa. Harus Setuju nggak? berdua. Kau ini mana ada itu barbeque halal itu. Nggak apa-apa lah. Kita diskusi, ngobrol. Biar orang lihat nih, Saipudin sehat-sehat. Orang kan bilang, wah si Pak Saipudin ini di Amerika begini. Nah, kita buktikan bahwa Anda sehat, baik, hidup layak. Gitu, kita ngobrol sama Ustadz Pak Nababan. Oke nggak? Kalau setuju, kasih tahu saya di mana, di gereja mana, atau di rumah mana. Saya jemput ke situ. Pokoknya jangan ke LA aja. LA tuh lagi chaos sekarang. Ya udah sekalian sama Interpol aja. Enggak lah. Mana bisa di sini kan nggak ada hubungan bilateral. Saya mau ajaknya barbekyuan yang enak tuh di Orange County. Atau kita makan lobster di Tancang. Enak juga tuh. Sudah tua nggak boleh lobster. Oh, tapi kan sekali-sekali nggak apa-apa lah. Nanti kasih obat. Pilih lah, pokoknya pilih. Tapi harus reservation kan, saya harus reservation. Kalau mau serius, nih besok sore atau besok siang waktu Amerika, kita janjian. Saya jemput si Ustadz Pak Nababan dulu, terus langsung jemput Saipudin. Nah, kita makan bertiga tuh, keren banget tuh bakalannya. Waduh, tambah populer lagi nih Pak Saipudin nih. Si Bang Saipudin. Setuju nggak? Kalau jumpa begitu kan Allah nanti marah. Nggak ada. Mana ada orang Islam ketemu orang Kristen Allah marah. Saya DM. Allah marah karena kan kalian gabung dengan kita. Jangan begitulah. Teman saya kan siapa aja teman saya. Nggak ada begitu. Kalau mau saya DM ini saya WA saya. Kita janjian serius ini. Beneran. Saya memang kepengen ini. Kan teman saya banyak. Di mana? Di tempat orang Advent, HKBP, gereja apa tuh si Bu Sintia segala macam itu. Teman saya banyak. Orang saya kalau acara Manado, acara Batak saya datang. Ya, ya buka yang kasih kebenaran sama DM saya ya, DM ya. Dah lanjut diskusi DM ya. Karena kan nggak mungkin kan nggak mau lapor. Pernah cuma 2,5. Izin ya, kita lanjut diskusi lagi ya. Izin ya. Bes. Uy. Bes. Oh, Bang Bal. Iya, tadi Naon ngomong bait Allah, bait suci. Emang Yesus pernah ke bait suci? Pernah ngusir para pedagang. Ngising. Jadi ini coba ini. Jadi Yesus ini nggak pernah ke bait suci ya. Izin sini ya. Ini nggak tahu nih dongeng atau saya nggak tahu ya. Kita pakai data ya. Ini coba ya. Ini coba pakai data ya. Kapan Yesus ke bait suci? Coba Bang Kembang atau Kebar atau apa nih? Lukas 23 nomor 44 nomor 46. Kapan Yesus ke bait suci? Coba. Ya. Oke. Kembang. Sabar. Coba Kembar ya, coba. Ini saya ajari kalian ya. Supaya memang ini cerita ini dongeng atau benar ini, kita coba punya data ya. 24. Ngeri loh kalian mengimani sesuatu yang tidak benar ini. Padahal gampang kok ini membacanya. Ya. Jangan gemetar begitu. Baca aja lah. Dibacain aja itu kecil hurufnya. Dibacain aja Bang Bal. Oke, saya baca ya. Nah, Lukas 23 nomor 44 nomor 46. Perikopnya Yesus game over ya. Yesus mati ya sini ya.
Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa," minta tolong dia, "ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jelaskan ke saya, kapan Yesus ini ke bait suci? Yang pertama, Bang. Halo, bisa dengar? Oh, mau orang dua, silahkan orang dua. Ya. Aduh, gimana? Gak apa-apa orang dua, gak apa-apa. Belajar Yesus. Bang, Kalian belajar Yesus. Din, mending Jangan diam cuma dulu, lihat kepada biar Bang Yepa dulu yang kemanusiaannya. jawab. Ya, Bang Kembar ingin diskusi nih. Kepada kealahan Yesus. Ditanya Ketika apa? tabir bait suci terbelah dua, itu menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya kuasa Yesus itu. Gak nyambung. Gak nyambung. Kok gak nyambung? Bait suci itu apa sih? Ini gini ya teman-teman. Coba kembar. Itu bait yang dibangun oleh Salomo. Oke, Kembar. Dia si Saipudin nggak tahu apa-apa. Coba Kembar. Ya. Kamu kan masih muda, saya ajari nanti ya. Ya. Gimana pertanyaannya? Saya catat dulu. Iya. Ini kamu jelaskan kenapa ada tabir bait suci terbelah dua. Ini apa ceritanya ini? Ya. Kenapa tabir bait suci terbelah dua? Ya. Sebelumnya saya menjelaskan dulu tentang bait suci, ya toh. Bait suci itu sebenarnya yang namanya itu bait Herodes namanya. Pasti bisa dicek di data-data yang lain, Bang. Ya, toh. Ini ceritanya ketika Yesus mati ini ada tabir bait suci terbelah dua. Kamu jelaskan Iya, tabir saya suci terbelah dua, silakan. Nah, tabir bait suci itu terbelah dua. Bang, tabir bait suci itu yang memisahkan ruang kudus sama ruang maha Ya, Bang, kudus. saya tahu, Bang. Yang Saya boleh ngerti. hak masuk. Saya ngerti. Ya. Tabir bait suci itu. Kenapa tabir bait suci terbelah dua? Ini udah tua juga. Nah, supaya kalian paham kan bagaimana Iya, iya. Muslim ini Iya, kebanyakan iya. Bisa diem iri nggak? hati. Bisa diem nggak? Biar dijawab dulu sama teman Kristen Anda ya. Sabar. Lanjut Bang Yepa. Ya. Jadi tentang bait suci, pertanyaan kenapa bait suci terbelah dua, ya toh? Betul. Ya. Tabir bait suci itu adalah gini, saya kan sudah jelaskan awal bahwa bait suci itu dilihat di halaman, kamar suci dan kamar maha suci. Nah, itu yang pembatas yang namanya itulah tabir. Kan dari halaman ke kamar suci itu ada pembatas. Demikian juga itu namanya tabir. Dari kamar suci ke kamar maha suci itu juga ada pembatas. Itulah yang namanya tabir. Pembatas itu yang membuat, karena itu bicara tentang kesucian di tempat ibadah. Gini, pelayanan dalam bait suci kamar suci. Jangan dijelaskan itu, bukan itu. Saya paham, saya udah 14 tahun di Vatikan. Bagaimana kau jelaskan? Ayat ini. Kamu jelaskan kepada saya kenapa ada tabir bait suci terbelah dua ini? Iya, ada saksinya. Toh berarti akan ada ahli tobat, imam yang bertobat. Mereka melihat hal itu. Nah, kalian tidak tahu ternyata. Oke, saya gini aja deh pada panjang lebar. Saya kalau dijelaskan apa tuh bait suci, bait Allah, saya tahu karena saya orang pinter kok. Gampang. Jadi gini teman-teman. Jangan ketawa. Jadi kalian ini, maaf ya, saya beribu-ribu minta maaf, kalian dibodohi dengan cerita ini. Ya, teman. Anda mengatakan tadi berkata Bapak bisa sabar dulu. Ada apa di Vatikan bait suci? Sampai Saya klik dulu ya. Toh di bawah dulu ya. Di bawah dulu. Oke, kita lanjut. Turun dulu ya. Kalian ini maaf ya, saya katakan kalian dibodohi dengan cerita ini ya. Ada tadi bawa tentang kemah suci. Oke, kalau kemah suci pada saat Musa dia pulang dari
Mesir. Saya tahu kok, saya orang pinter. Ini tidak ada hubungannya dengan kemah suci. Kalau kemah suci, betul, kemah suci dia ada tabir. Di sana dikasih tabir, yaitu kain ungu. Nah, itu memisahkan antara tempat yang suci. Nah, tabir suci ini adalah betul antar pemisah antara bait Allah dengan bait suci. Bait Allah itu juga suci. Oke, paham? Bait suci itulah bait yang ada di dalam yang membatasi antara untuk orang-orang imam-imam besar yang Anda masuk di sana. Imam-imam saja atau orang-orang khusus yang masuk ke sana. Nah, Yesus tidak pernah masuk ke bait suci. Dia, coba kalian cari, Yesus tidak pernah masuk ke bait suci. Dia hanya putar-putar di luar aja, di luar bait suci atau hanya di sekitar bait Allah aja. Nah, di sini pertanyaannya, kenapa ada bait tabir bisa terbelah dua? Padahal antara bait suci dengan bait Allah tidak ada tabir. Paham? Antara bait Allah dengan bait suci tidak ada tabir. Tidak ada yang dikatakan itu ada kain penutup. Karena yang dikatakan tabir ini adalah penutup. Ya, seperti yang dikatakan tadi di kemah suci. Di kemah suci ditutup pakai kain ungu oleh Musa. Nah, ini saya bilang, apa itu tabir? Kita harus paham dulu ya. Nah, kalian ini memahami ada tabir seperti ini. Nggak ada kain. Nggak ada pemisah di sana. Memang area itu dibatasi, tetapi tidak ada tabir, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang di sana ya. Kita baca apa itu tabir? Tabir ini adalah tirai penyekat pendinding antara penutup dinding. Ada tirai, tidak ada tirai di sana. Lain lagi ceritanya di kemah suci. Di kemah suci betul ada kain, ada tabir. Nah, ini cerita ini dari mana ada kain, ada tirai atau ada tabir antara bait suci dengan bait Allah. Ini pembodohan menurut saya ini. Ya, pembodohan sekali. Kita lanjut di sini. Nih. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua. Kapan antara bait Allah dengan bait suci ini ada kain pemisah, ada tirai pemisah? Sama halnya ketika di kemah suci. Tidak ada. Pembodohan ini. Silakan. Ini mulai baru tahu dia.